Saya akan keluar besok. Datang untuk kami. Berapa titik? Hancur berkeping-keping. Nggak ada titik. 10 tahun belajar denganku. Apa yang kamu pahami? Semua judi itu penipuan. Nggak judi, baru menang. Lalu kenapa kamu belajar tipu daya? Demi lindungi aku. Ayahku dibunuh sama menagih utang. Aku juga masuk penjara karena menagih utang. Judi bikin keluarga aku hancur. Aku benci judi. Aku mau melawan judi dan balas dendam. Kalau udah paham, kamu boleh keluar. Ingat, setelah keluar penjara, jangan sekali-kali cari keuntungan dengan tipu daya. Saya pasti ingat. Istriku, anakku, aku pulang. Sial, kamu buta ya? Kamu jaga. Ngapain? Aku ini ayahmu, aku kakekmu. Lepas. Hei, kamu lihat baik-baik. Nggak pernah merawat anak. Ayah macam apa kamu? Minggir. Jaga, ibu mohon, jangan pergi, jangan pergi lagi. Lagi aku kembali, kita. Minggir. Sayang. Sayang, kamu udah keluar penjara. Iya, aku sudah kembali. Mulai sekarang kita hidup baik-baik. Gimana bisa hidup baik-baik? Yang tua judi, yang muda juga judi. Aku beneran udah gak mau hidup lagi. Katakan jaga kenapa? Dia ditipu sama cewek buat judi, sampai semua tabungan habis. Barusan dia nyuri uang berobatku. Kamu baru keluar, jangan ke tempat itu lagi. Judi itu emang penipuan. Dia nggak boleh jatuh ke jalan yang sama. Aku harus tarik dia kembali. Kalau nggak bisa, aku harus menang dan bawa dia kembali. Setiap kali kalah judi, pasti akan merasa itu cuma sial. Dikira pinjam uang sekali modal. Tapi nggak tahu, judi itu penipuan. Judi, kalau udah disentuh, gimana pun prosesnya, hasilnya cuma satu. Yaitu keluarga hancur. Oh, Jackie Kak! Jackie Kak! Wah, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Wah. Rita, kamu lihat gak? Aku menangin semuanya. Kamu udah janji sama aku. Asal aku menang, kamu jadi pacarku. Kamu gak boleh ingkar janji. Jaka, aku juga mau kau menang. Tapi, kau bilang belum buka kartu. Dia cuma punya kidan, Kak. Masa bisa muncul kartu? Kebetulan. Benaran? Bentar. Ini mana mungkin? Aku Jackie Kak, kamu Kika. Ini gak masuk akal. Jaka, lanjutkan aja. Aku udah gak sabar punya anak sama kamu. Uangnya sudah habis. Mau lanjutkan apa lagi? Masih ada uang nggak? Kalau nggak ada, cepat pergi. Jangan ganggu orang lain mau main. Kamu jangan banyak ngomong. Kata siapa aku nggak punya uang? Kata siapa? Kamu tunggu aja. Kardi, aku mau pinjam uang. Tunggu aja. Kardi, jangan judi lagi. Ikut aku pulang. Ini paman pandu kan? Seorang pecandu judi. Masa mau ngelarang judi? Udah 10 tahun di penjara. Akhirnya balik ke jalan yang benar. Patua, jangan urus aku. Kalau nggak judi, gimana aku nikahin Lita? Lagian 600 juta uang ibuku udah jadi taruhan. Aku tinggal dikit lagi menang. Tinggal dikit lagi menang. Itu uang berobat ibumu. Udah kamu habisin. Sial. Kamu lupa dulu kamu ngapain? Masih ngurusin aku. Kardi, pinjam uang. Sialan. Kalian berdua ini ngapain? Mau main nggak? Kalau nggak main, pergi. Siapa bilang aku nggak main? Siapa bilang aku lagi pinjam uang? Kayaknya hari ini nggak bisa narik balik anak buruh ini. Dia bisa mengejar cewek itu. Di dunia nyata ada banyak contoh orang terjebak judi karena godaan. Begitu semua tahun habis, cewek ini akan tunjukin wajah aslinya. Gak bisa. Hari ini aku harus kasih dia pelajaran. Kak Toto! Kak Toto! Jaka udah capek main. Aku bisa ganti dia main gak? Terserah siapa yang main. Yang penting ada uang. Tapi anakmu udah habis uang kalian. Kamu ini mantan api. Dari mana punya uang buat main? Aku punya uang. Aku punya uang. Tadi, ini hasil dari aku menjadi selama 10 tahun. Totalnya 120 juta. Tukarnya sama chip. Kak Toto, 120 juta cukup nggak? Cukup buat main bentar. Aku kasih tahu aturannya. Kita main poker 3 kartu. Minimal taruhan 20 ribu, maksimal 2 juta. Paham nggak? Iya. Dulu pernah main. Kira-kira paham. Bagikan kartu, pasang taruhan. Tangan ilusi. Kelihatannya ngacak kartu, nyatanya lagi musuh kartu. Kartu kecil simpan sendiri, kartu besar kasih ke lawan. Yang disebut hoki, sebenarnya cuma kedok dari penipuan. Kak Toto, kamu duluan. 100 ribu. Sekarang giliranmu, Pak Tua. Aku ikut 100 ribu. Tambah 100 ribu lagi. Nggak ikut. Paman ikut 100 ribu, tambah lagi 100 ribu. Pasti udah dapat kartu besar ya? Semangat ya, Paman. Uang untuk nikah sama Jaka, semua tergantung Paman. Yang Nara bagiin semua kartu kecil buat coba-coba dulu. Pak Tua ini udah gila ya. Berani taruhan 200 ribu. Kak Toto, aku baru keluar. Nggak tahu hoki bagus nggak. Tambahan 100 ribu ini, anggap sebagai tanda hormatku. Aku boleh buka kartu nggak? Buka kartu. Aku ada sepasang 2. Sial. Aku kira mau main tipu-tipu. Sepasang 2 aja berani buka punya aku. Pak Tua, kamu berani juga ya? Sekali langsung 180 ribu. Kalau aku menang terus, uang operasi 600 juta itu bisa cepat balik. Menang dari mana? Kalau tadi Kak Wira gak suruh aku buat sengaja kalah darimu. Dengan tipuanku, kamu gak bakal menang. Hoki Paman bagus juga. Semangat ya. Aku menunggu buat jadi menantumu. Bagi kartu. Kartuku terbuka. Aku masih boleh main gak? Lagian ini bukan main untuk kartu. Jangankan kebuka 1 kartu. 3-3-nya kebuka. Gak ada yang nahan kamu. Aku ikut 600 ribu. Pak Tua, kamu gila ya? Baru mulai 600 ribu. Emang kamu gak bisa main pelan-pelan? Taruhan banyak. Menangnya juga banyak. Biar aku bisa cepat dapat balik uang rumah ibumu. Kamu. Hoki Paman begitu bagus. Taruhan banyak, menangnya juga banyak. Jaka, jangan ganggu Paman main. Tapi dia juga gak boleh main kayak gini. Aku harus sisain uang buat balik modal. Semuanya diam. Itu uang dia. Terserah mau gimana mainnya. Kalian gak usah banyak oceh. Lita, giliranmu. Ikut gak? Taruhan Paman tentu aku mau ikut. Siapa tahu nanti bakal jadi satu keluarga. Masa gak didukung? Pak Tua ini masih senang juga aku goda. Lihat saja nanti bagaimana aku badai kamu. Aku ikut. Gak ikut. Oh, sial.
Buka 1 ki, langsung taruhan 600. Di tangannya pasti ada sepasang ki. Aku nggak sebodoh itu. Aku nggak ikut. Paman, tinggal kita berdua. Hokimu begitu bagus. Bisa nggak ngalah sama aku? Kita buka aja. Iya, boleh. Ikut kamu aja. Buka. Aku 1 ki besar. Baru mulai langsung 100.000. Aku kira jago banget. Ternyata cuma begini. Kesel banget. Aku lihat 235 jadi 234. Kayaknya Tuhan juga bantu paman. Aku hanya main-main aja. Aku juga nggak tahu ini ki besar. Hoki hari ini bagus banget. Makasih ya. Wah, hoki ini bagus banget. Kalau aku benar dapat kartu besar, aku pasti taruhan banyak-banyak. Mulai ketagihan. Kasih makan kenyang dulu, baru dipenggal. Wah, dalam sejam udah menang 6 juta lebih. Hei, kalau menang terus, aku bisa cepat dapat uang berobat ibumu. Kalau berani taruhan besar, kalaupun bisa-bisa ibumu gak kenal. Paman, 6 juta masih jauh dari 600 juta. Kalau beneran pengen menang, aku punya cara. Apa caranya? Gampang banget. Ubah aturannya jadi taruhan minimal 200.000. Gak ada maksimal. Begitu bisa cepat. Hei, gak bisa. Lita, itu terlalu besar. Kalau dia kalah semua, aku ngejar kamu pakai apa? Benar-benar pengecut. Kalau aku punya hoki kayak kamu, jangan 200 atau 400 ribu. Aku pasti akan taruhin rumah dan nyawaku. Paman, gimana? Oke, menurut kalian aja. Kalau enggak, hoki ini jadi sia-sia. Waktunya narik jaring. Tipuan langit, saat ngacak kartu. Penipu akan nandai kartu pakai buku perak. Dengan begini, dia bisa bagi kartu sesuai keinginannya. Saat pemain yang kalah kesal, mereka akan minta cek kartu. Tapi guru bilang, cara hilangkan buku perak dengan bantuan angin sebelum kartu diperiksa. Semua jejak kecurangan udah hilang. Intinya, judi itu penipuan. Enggak judi, baru sana. Kak Wira, kamu duluan. Sejuta. Kak Wira jarang ngomong. Aku ikut. Aku juga ikut. Giliran paman. Kak Wira dari tadi diam. Tiba-tiba taruhan 1 juta. Ini aku gak yakin. Aku 1 juta buat buka kartu, boleh? Pak Tua, kamu gila ya? Kamu mau buka apaan? Pak Tua ini maunya apa? Baru 1 putaran udah buka. Gimana aku bisa habisi dia? Paman Pandu, punya aku besar. Untuk dibuka, kalau aku juga ikut, aku bakal kalah berapa? Aku cuma pintar nipu. Kayaknya udah gak bisa lagi. Aku nyerah. Paman aja kalah dari Kak Wira. Apalagi aku. Aku juga nyerah. Mau jebak aku? Gak semudah itu. Gak mau. Buka. Gak mau. Sial, Pak Tua. Kamu kalau gak buka ya nutup. Kalau kamu terus kayak gini, siapa yang mau main sama kamu? Nggak bisa, Paman. Kalau terus main kayak gini, jangan dapat balik uang bibi 600 juta. Bahkan yang udah menang tadi juga bakal hilang. Bukan. Kartu yang dia bagiin, semuanya itu jelek. Aku gak punya pilihan lain. Kita ganti orang yang bagi kartunya aja. Jaka, kamu yang bagi, biar aku ganti peruntungan. Apa gunanya ganti aku yang bagi? Masa kartunya bisa berubah? Jaka, Paman udah suruh kamu bagi. Dia cuma mau ganti peruntungan biar terus menang. Kalau enggak, kapan kamu bisa nikahin aku? Cepet. Baiklah. Kayaknya Pak Tua ini udah curiga. Tapi meski orangnya diganti, aku tetap bisa ganti kartu. Tunggu. Tunggu. Paman Pandu, aku yang acak kartu. Gak ada masalah kan? Gak masalah. Cadangan rahasia. Dengan alasan acak kartu besar dan kecil dipisahkan sesuai urutan duduk pemain. Lalu diam-diam sembunyikan kartu. Jadi meski tempat duduknya diubah tetap gak bisa lari dari kekalahan. Anakku yang bagiin kartu. Aku rasa hokiku udah balik. Aku pasang 20 juta. Sialan Pak Tua, kamu bodoh banget ya. Kalau kartu acak kartu sebagus itu, masa aku bisa kalah sebanyak itu? Kalau mau gila sendiri, sisakan buat aku. Kartu belum dilihat udah taruhan 20 juta. Pak Tua ini benar-benar udah gak waras. Baru menang beberapa kali udah sombong. Gayamu tetap gak berkurang ya? Jangan gitu. Hokiku udah balik. Aku beneran bisa menang. Aku bilang gak boleh, gak boleh. Balikin. Jaka. Jangan ribut lagi. Paman menangin uang buat nikahan kita. Kamu masih mau nikah sama aku nggak? Baiklah. Jangan diulangi lagi. Sekali ini aja. Baru mulai langsung taruhan 20 juta. Aku gak mau ikut gila-gilaan sama kamu. Sialan. Aku gak ikut. Kak Wira, giliranmu. Ikut 20 juta. Ditambah 80 juta. Pak Tua, di mejamu cuma sisa 100 juta. Aku langsung kosongin mejamu. Aku yakin kamu pasti terpancing. Berarti itu strategiku. Yang mau coba jebak aku. Jangan dulu. Kalian jebak aku. Jebakanku baru saja dimulai. Ikut. Sialan. Pak Tua ini ternyata berani all ini ya. Ini uang hasil kerja keras dia yang bersih 10 tahun. Orang jahat emang gak bisa berubah. Begitu keluar langsung judi. Begitu juga langsung tagihan. Kalau dikasih bisa lompat dari gedung. Aku taruhan 100 juta. Ditambah 300 juta. Gila. Taruhan minimal 20 ribu. Udah naik sampai 400 juta. Kak Wira emang berani banget. Pak Tua, udah 400 juta. Mau ikut gak? Lita masih nunggu kamu di belakang. Paman, hoki udah datang. Harus dipertahanin. Kalau kamu nggak ikut, berarti menyerah. Kalau begitu, yang sebelumnya jadi sia-sia. Mereka mau maksa aku. Sayangnya gak semudah itu. Oke, aku ikut kalian. Aku coba taruhan 400 juta. Kamu taruhan apa? Uangmu aja udah habis. Cuma bisa ngomong aja ya? Aku bisa gadaikan barang. Gadaikan rumah, boleh gak? Pak Tua, kamu pengen mati lah. Masih berani gadai rumah. Gak bisa, aku gak akan setuju. Jaka, kamu percaya aku pasti bisa menang. Kardi, tunggu sih. Kardi. Pak Tua, aku peringatin ya. Berani gadai rumah. Aku sekarang juga putus hubungan sama kamu. Jaka, aku bisa menang. Dengan kartu ini, uang berobat ibumu dan uang yang kamu habisin bisa balik. Ayah, aku mohon. Anggap saja aku memohon. Aku akan berlutut padamu. Rumah ini satu-satunya barang berharga keluarga kita. Kalau ini digadain, kita sekeluarga mau tinggal di kolong jembatan. Jaka, kamu percaya paman aja. Aku lihat dia pede banget. Lagi pula kamu juga udah lihat hokinya bagus banget. Kalau dia menang hari ini, bukan cuma biaya operasi bibi bisa balik, bahkan wanita kita juga udah ada. Kamu sebenarnya mau nikah sama aku nggak? Enggak bisa. Pak Tua ini gak bisa percaya. Sebelumnya rumah kami udah hilang karena dia. Kakiku juga mati karena dia. Terus itu sialan. Apa maksudmu ini? Tadi nyolong chip. Sekarang malah halangi pasar taruhan. Percaya nggak aku bakal bunuh kamu? Gak tuh. Jaka, kamu harus percaya aku. Kali, rumahku ini nilainya 2 miliar. Gadai 1,6 miliar aja cukup. Paman Pandu. Aku bilang dulu, gadai di kasino aturannya 9/13. Kamu gadai 1,6 miliar dapatnya cuma 1,4 miliar. Kalau dalam 24 jam nggak bisa lunasi, harus ganti 1,8 miliar. Iya, 1,4 miliar cukup. Kali ini aku pasti bisa menang. Habis menang aku tukar kembali. Taruhan 400 juta. Kak Wira, giliranmu. Taruhan 400 juta.
Nona Lita, giliranmu. 400 juta terlalu banyak. Aku takut. Buka kartu aja. Aduh, udah taruh ratusan juta malah dapat kartu jelek. Aku nggak mau ikut. Aku buang kartu. Kau Ira, dia udah buang kartunya. Kamu gimana? Pak Tua, masih percaya hoki ya? Sejak kamu mulai menang, itu bukan hoki. Sekarang kartu kita, udah aku ganti. Gimana kamu bisa menang dariku? Lita, uangku nggak cukup. Kamu mau nggak jadi investor? 600 juta ini aku anggap pinjaman. Kasih uang langsung gak etis. Jadi pakai alasan pinjaman. Dia benar-benar anggap aku mangsa. Tapi dia gak tahu pembunuh hebat sering muncul dalam wujud mangsa. Ditambah 600 juta dari Lita, aku jadi 1 miliar. Paman Pandu, kamu baru keluar penjara. Jadi ini untuk menyambutmu. 400 juta, aku ikut. Ditambah 600 juta. Pak Tua ini udah benar-benar ketagihan. Aku main sesuai dia. Dia pasti gak akan buka. Astaga, taruhan 1 miliar. Seru banget. Kau yang hokinya bagus. Tentu harus cepat dimanfaatin. Begitu pencuri ketagihan, sama aja kehilangan akal sehat. Segede apapun, bakal ikut orang ini udah nalikin aku. Tapi, kalau kamu mencoba aku, gak akan semudah itu. Pak Tua, dengar-dengar utang judimu udah lebih dari 4 miliar. 1 miliar ini aja gak berani ikut. Makin main makin buntung ya? Siapa bilang pamanku gak berani ikut? Paman, kita main kartu tertutup. Menang atau kalah tergantung hoki. Hari ini hokimu begitu bagus. Kalau nggak ikut, sayang banget. Nggak bisa. Ayah, Wira ini main kartu tutup hoki banget. Kita lihat kartu aja dulu. Kartu ini belum dilihat. Kalau kalah udah gak ada apa-apa lagi. Kamu jangan peduli, jaga. Kamu jangan peduli. Hokinya Kak Wira bagus. Hokiku juga gak jelek. Lagi pula, kalau udah lihat kartu nanti naik jadi 2 miliar. Berarti aku harus ganti barang lagi. Nggak sebanding. Kak Wira, 1 miliar. Paman Pandu, kita lihat aja siapa yang lebih hoki. Hei, Kak Wira, 1 miliar ini buat ikut, bukan. Giliran aku. 1 miliar terakhir, dia masih belum buka punyaku. Dia mau paksa aku nyerah. Pak Tua ini kata tolong lagi. Baru keluar, sepertinya mau masuk lagi. Sejak zaman dulu, banyak orang karena judi bikin rumah tangga jadi hancur. Kayaknya hari ini bakal nambah 1 keluarga lagi. Rumahnya udah digadain. Kalau ini kalah, semua bakal hancur. Jaga, kamu percaya sama aku pasti bisa menang. Kak Wira, 1 miliar, kamu ikut gak? Lagi pula, kartuku ini pasti besar. Kalau kamu, aku gak tahu. Besar? Besar apaan? Uangku udah habis. Gimana ini? Masa mau gadaikan restoranku? Kak Wira, kamu gak ada uangnya, ha? Hei, Kak Hari, aku yang kayaknya ada 1 aturan. Kalau ada 1 pihak gak bisa ikut, itu dihitung nyerah, ya kan? Iya. Jaga udah aku bilang, bisa menang kan? Kak Wira udah gak ada uang lagi. Kita otomatis menang. Ambil uang. Bentar, tunggu dulu. Aku hitung dulu. Balikin ke Hari 1,6 miliar, kita udah dapat posisi 1,2 miliar. Kalau gitu, uang berobat ibumu udah ada. Kamu sama menantuku, udah ada uang buat nikah. Ayah, chipnya udah siap. Semuanya udah siap. Jaga bawa uangnya. Tukar chip ke Kak Hari. Siapa bilang aku nggak ikut? Aku gadaikan restoranku. Kak Hardi, restoranku nilainya 1,2 miliar. Hitung 1 miliar aja. Bawa chipnya ke sini. Pak Tua ini masih berpikir mau taruh nyawa. Kalau aku nggak buka punya dia, takutnya habis dia taruhkan nyawanya, bakal taruhin nyawa anaknya. Aku nggak mungkin juga taruhin nyawaku kan? Udahlah, menang miliaran udah cukup. Paman Pandu, 1 miliar. Aku buka punyamu. Kak Wira, kamu buka punya aku. Kamu buka kartu dulu. Gila, bisa dapat jackpot. Keren banget kau Wira. Kaget kan Pak Tua? Udah dinasihati nggak mau dengar. Kamu mau cari mati. Uang untuk operasi habis. Rumah hilang. Keluarga kita udah hancur. Paman Pandu, maaf ya. Jackpot 10. Aku menang. Pak Tua, dari tadi bilang hoki. Kamu kira dirimu itu dewa judi ya? Gimana? Sekarang kamu bingung kan? Yang udah kalah, yang tua juga kalah. Ayah dan anak ini. Emang beneran tolol. Kalau istrimu tahu, nggak perlu berobat lagi. Dia langsung mati karena marah. Sekarang, giliran aku buka kartu. J. Ada peluang. Kalau aku dapat 3J, aku bisa kalahin 3-10 punya Kak Wira. Paman Pandu, kamu lama di penjara sampai jadi bego ya? Masih mau dapat 3J. Kamu tahu nggak? Dalam permainan kartu, peluang muncul 3J. Itu 1 dari puluhan ribu. Kamu rasa mungkin nggak? Ini belum malam. Udah mulai ngimpi ya? Pak Tua, kamu udah gila ya? Dulu kamu bikin kakekku mati. Sekarang mau celakai aku dari buku. Uang operasi 600 juta yang kalah itu. Aku bisa cari cara buat kumpulin balik. Kamu sekarang juga dari rumah. Kita mau hidup bagaimana? Jaga, jangan buru-buru. Aku belum selesai buka kartuku. Siapa bilang aku pasti kalah? Sekarang aku ada 1J. Kalau AJ, Kalau mau sejago itu, mana mungkin dikejar sama penagih hutang? Jangan ganti 3J. Kalau hari ini kamu ada 2J, aku bakal jungkir balik. jaga, 2J. Wah. Ada apa ini? Dia beneran dapat 2J. Jangan-jangan beneran dapat 3J. Aku jungkir balik nanti aja. Cepat buka kartu ketiga. Kak Wira, kalau aku dapat 1J lagi, restoran kamu bisa tutup. Tutup dari mana? Pak Tua, mending kamu lihat. Ngaca dulu lihat dirimu sehoki itu atau enggak. Kalau kamu buka 3J, aku bakal berlutut panggil kamu aja. Jangan. Gak tutup. Aku mana berani jadi ayahmu. Aku mana berani biarin kamu berlutut. Jangan cewek, cepat buka kartu. Kalau kamu buka kartu, kamu ambil uangnya. Pak Tua ini, kartunya udah aku ganti. Paman Pandu, meski aku juga berharap kamu bisa dapat 3J, tapi peluangnya beneran kecil banget. J, 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 J. Beneran J. Astaga, beneran dapat kartu nomor 3. Dan juga 3J menambah 310. Dia gak suka dengan judi ya? Ternyata 10 tahun di penjara gak sia-sia. Ayah, kamu beneran ayahku. Jaga, udah aku bilang aku bisa menang kan? Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu gak mungkin 3J. Kartu terakhirmu harusnya Ki. Kak Wira, apa maksudmu? Apa maksudnya kartu ketigaku harusnya Ki? Kamu tahu kartu terakhirku? Minggir. Dasar tol bangka, apa yang udah kamu lakukan? Kalian jago banget potong kartu. Mana mungkin keluar ke tiga? Kartu tuh, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Kak Wira potong kartu? Gak mungkin keluar ke 3. Kamu juga tahu kartu terakhirku? Oh, sekarang aku paham. Kalian semua tahu kartu terakhirku. Kalian sekongkol buat permainan aku. Udah kuduga. 600 juta masih berani ikut. Aku pikir ini cuma hoki. Ternyata kalian udah nyusun rencana buat nipu uangku. Nggak mungkin. Kalian bertiga beneran komplotan. Ya mungkin juga. Dulu waktu kita main sama mereka, kapan pernah menang? Kalian sama diam. Siapa yang komplotan sama mereka? Bukan aku. Apa yang terjadi?
Padahal kartu dia udah aku ganti jadi Ki. Kok bisa jadi J? Meski teknikku nggak begitu jago. Aku nggak mungkin tukar kembar 3 buat dia. Pria tua. Kamu bilang sendiri. Kamu main curang kan? Kau Wira, tanpa bukti nggak boleh asal bicara. Kalau aku bisa main curang, kenapa dulu galak telak sampai ayahku mati? Itu benar. Ada bukti baru bisa menuduh. Kamu jangan asal nuduh tanpa bukti. Tutup mulutmu. Aku potong kartu. Nggak mungkin kasih kamu kembar 3. Kamu pasti curang. Aku mau cek curangnya. Juga, kalau udah ketangkap, selain uang di meja ini jadi milikku, tanganmu juga harus dipotong. Benar, cek curangnya. Pak tua ini begitu sial. Mana mungkin bisa keluarin kembar 3? Kalau dia gak curang, aku gak percaya. Aku juga setuju cek curangnya. Satu ronde muncul 2 kembar 3 dan kebetulan menang tipis. Harus dicek. Lita, kenapa kamu belain mereka? Aku ini lagi bela kebenaran. Terus, jangan panggil namaku. Emang kita akrab. Pak tua ini, kukira dia pria cabul. Ternyata, dia cuma pura-pura. Kak Hardi, aku mau cek kecurangan. Periksa badannya. Paman Pandu, aturan di sini. Yang curang cowok tangannya dipotong, cewek mukanya dirusak. Sekarang Kak Wira mau cek kecuranganmu. Aku mau cek badanmu, tolong kerjasama. Gimana? Gak mau dicek? Takut? Berarti udah ngaku. Kalian cek aja. Aku main jujur. Nggak takut dicek. Tapi kita harus bilang dulu. Kalau nggak nemu bukti apapun dari badanku, terus orang yang tidak cek gimana? Yang ketangkap curang harus ikuti aturan. Kak Wira, kamu udah dengarkan? Kalau aku nggak ketangkap curang, berarti tanganmu yang bakal dipotong. Pak tua ini percaya diri banget. Apa mungkin memang aku yang salah potong kartunya? Tapi nggak mungkin. Bisa keluar 2 kembar 3. Nggak bisa. Untuk lebih aman, aku harus ganti orang. Bikin apa Kak Wira? Cepat tangkap curang tua itu. Kamu pergi. Tangkap curangnya. Apa? Aku suruh kamu lakuin aja. Bukan gitu Kak Wira. Kan ini kamu sama dia yang main. Harusnya kamu yang nangkap. Apa urusannya sama aku? Aku yang bayari hidupmu. Kamu bilang apa urusannya sama aku? Pergi tangkap. Jaka, kamu dengarkan. Cewek ini hidupnya ditanggung sama Wira. Kamu pikir dia mau nikah sama kamu? Lita, bukannya kamu bilang kamu jomblo dan belum pernah pacaran? Kamu pacaran sama aku, cuma buat pancing aku masuk penjurian, terus tipu uangku. Kamu bersekongkol sama mereka buat tipu aku. Kamu kok gak tahu malu banget? Tutup mulutmu! Dengerin aku. Kalau nggak tangkap kecurangannya, aku bakal hancur. Dan kamu juga ikut hancur kayak aku. Lagian, aku udah ganti kartu terakhirnya jadi Ki. Dia nggak mungkin dapat 3C. Dia pasti curang. Sekali tangkap pasti dapat buktinya. Tangkap. Aku akan bantu Kak Wira. Ingat Pak tua, akan ku habisi kamu. Lita, tenang aja. 3% yang aku janjiin sebelumnya, nanti jadi 5%. Iya Kak Lita. Ada Kak Wira yang lindungi kamu, tetap apa? Lagi pula kamu juga tahu seperti apa kelakuan tua itu. Kalau gak curang, gimana menangin Kak Wira? Bajingan, kamu sendiri gak yakin maksud aku yang cek curangnya. Laki-laki di dunia ini gak ada yang baik. Kak Hardi, periksa aja. Gak mungkin, masa kartu kembarnya Paman Pandu beneran hasil curang? Kelihatannya gak gitu. Kalau dia beneran sehebat itu, gak mungkin dulu keluarganya sampai hancur. Menurutku, Wira emang gak terima kalah. Meski Paman Pandu itu pecandu judi, tapi utangnya selalu dibayar. Mana mungkin dia berbuat itu? Ayah, tenang aja. Aku nggak curang. Mereka pasti nggak ambil apa-apa. Paman Pandu, Lita mau lihat kecuranganmu. Tolong lepas bajumu. Celananya juga harus diperiksa. Sepatu, kaos kaki, semuanya harus diperiksa. Guru pernah bilang, tingkat tertinggi dari kecurangan itu mengontrol hati. Dan tingkat tertinggi dari mengontrol hati itu pindahin kartu curang. Orang yang benar-benar curang nggak akan pernah kasih lawan kesempatan buat nangkap mereka. Lita, udah diperiksa semua. Paman Pandu gak curang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Benar-benar sialan. Tadi aku terus awasi Pak Tua ini. Dia nggak mungkin punya kesempatan buat nyimpan kartu dan pindahin kartu. Sekarang setelah diperiksa tetap nggak ada. Itu berarti bukan dia yang curang, tapi aku yang tekniknya kurang. Nggak ngacak kartunya dengan bersih. Gak mungkin, kenapa bisa begini? Lita, tubuhku udah selesai diperiksa. Sekarang giliranmu. Apa? Apanya yang giliran aku? Kamu pura-pura apa? Gak bisa nangkap kecurangan. Sesuai aturan. Wajahmu harus dihancurin. Sayang sekali, wajahnya yang cantik itu jadi sia-sia. Padahal ini taruhan Wira. Kamu malah bantu dia. Kamu bodoh banget. Kak Wira, tolong aku, kamu yang bilang pasti bisa nangkap curang. Tolong aku, cari cara. Lepas! Kamu itu emang idiot! Iya, benar. Aku suruh kamu nangkap kecurangannya. Tapi bukannya kamu mau separuh uang itu. Sekarang gak dapat apa-apa. Semua konsekuensi kamu tanggung sendiri. Kak Wira. Nawang, hancurkan wajahnya. Aku gak mau wajahku hancur. Aku gak mau jadi jelek. Lepasin aku. Paman Pandu. Paman Pandu, tolong aku. Kasih aku kesempatan kali ini. Jangan lupa, aku ini pacarnya Jaka. Pacar? Kalau benar-benar menantu, kamu bantu pria lain melawan mertuamu. Kamu rasa aku bakal beri kamu? Paman Pandu, aku gak mau dihancurin wajahku. Aku tahu aku salah. Aku beneran tahu salah. Begini, aku sujud padamu. Asal kamu bisa maafin aku rela sujud sama apapun. Kesalahan tak bisa dimaafkan. Kesalahan sendiri. Nggak bisa. Kalau dia gak sekongkol sama Wira buat nipu orang, dia nggak bakal begini. Dia jadi begini, semua karena ulahnya sendiri. Nggak ada yang kasih sama dia. Jaka, kamu mau sama ayahmu. Aku tahu aku salah. Aku beneran gak mau wajahku hancur. Begini, aku setuju jadi pacarmu. Nggak, jadi istrimu. Aku akan lahirkan banyak anak buat kamu. Kamu bebas mau gimana? Jangan berikan. Kamu sekali lagi maju, aku bakal mati di depan kalian. Bentar Lita, kenapa kamu harus begini? Terima kekalahan. Kamu tahu nggak aturan di sini? Bukannya cuma hancurin wajah aja. Setidaknya kamu masih hidup. Kamu masih bisa operasi plastik. Tapi kalau kamu mati, kamu akan kehilangan semuanya. Omong kosong. Kalau mau hancurin wajahku, bunuh aku saja. Pokoknya, pilih biarin aku pergi atau bunuh aku. Kita udahin aja. Kita udah dapat uang operasinya balik. Dia juga udah tahu salah. Jangan sampai ada yang mati. Kamu percaya kata-kata judi? Mau bunuh diri ya? Oke, aku bantu kamu. Ayah! Ayah! Demi Jaka, hari ini aku kasih kamu kesempatan. Rambut ini, anggap aja kamu pernah mati sekali.
Kalau masih berani berbuat jahat lagi, tanggung sendiri akibatnya. Nggak bakal berani lagi. Nggak bakal berani lagi. Kak Hardy, aku maafin dia. Gak ada masalah kan? Gak masalah, kamu orang yang terlibat, aku hargai pendapatmu. Tapi, orang yang gak patuhi aturan, kedepannya jangan harap masuk tempat judiku lagi, diblokir selamanya. Itu urusan kalian. Tolong Kak Hardy, tukar chip jadi uang. Langsung transfer ke kartu tadi. Jaga. Emang kalian udah boleh pergi? Wira, kamu mau ngapain lagi? Habis menang langsung cabut. Di dunia ini gak ada hal semudah itu. Aku mau bertaruh sama kamu sekali lagi. Aku udah kalah segitu banyak. Bahkan restoran udah aku gadaikan. Aku harus menang kembali. Dan aku udah lama berkecimpung di dunia perjudian. Baru kali ini aku rugi sebesar ini. Kalau aku gak balikin harga diriku ke depannya, gimana aku bisa terus ada di sini? Mau judi lagi? Kamu masih punya uang gak? Wira, aku ini lebih tua darimu. Dengarkan saranku. Laut perjudian gak ada batas. Lebih baik cepat berhenti. Emang kamu siapa berani nasihatin aku? Pokoknya hari ini kamu harus berjudi lagi. Sama aku. Kamu suruh aku judi, aku surut? Kenapa? Kenapa? Kamu lupa ya? Kamu masih punya istri. Kamu percaya gak? Aku bisa bunuh istrimu. Aku ingat, Kalau kamu berani sentuh istriku, kubunuh kamu. Beraninya ngancam aku pakai ibuku, kubunuh kamu. aku peringatkan kalian. Siapa yang berani sentuh keluargaku, aku buat dia menyesal lahir ke dunia ini. Jaga. Ayo kita pergi. Coba pergi aja kalau berani. Hari ini, kalau kamu berani tinggalkan tempat ini, aku bakal bunuh istrimu. Gila, Wira gak tahu malu banget. Kalah ya sudah, malah berani ngancam pakai istri orang. Benar, masa banget baju lagi. Ini namanya cari berat sendiri. Wira, kamu gak ada habisnya ya. Siapa suruh kamu ngomong? Gimana? Kamu mau taruhan sekali sama aku atau mati di sini? Patua, tahu gak Wira siapa? Dia itu muridnya Tuan Teguh. Kalau nyinggung dia, keluargamu bakal dibunuh. Tuan Teguh? Teguh Surya? Sialan dasar tua bangka, masih berani hari kami. Hah? Kamu tahu gak kami orang siapa? Kami ini orangnya Tuan Teguh. Pandu bajingan itu muntah uang kami. Kalau hari ini dia gak bayar, kamu bayar pakai nyawanya. Ayah! 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 Lari kamu pukul ayahku! Lari kamu pukul ayahku! Dulu, Teguh yang membunuh dan bikin aku masuk penjara. Gak disangka. Sekarang kamu mencari anakku. Teguh ada di mana? Mau tahu Tuan Teguh ada di mana? Bisa, tapi kamu harus taruhan sekali sama aku. Kalau menang, aku kasih tahu kamu. Emang kamu masih ada uang buat taruhan? Kamu mau taruhan pakai nyawa ya? Aku emang mau taruhan pakai nyawa. Meski udah gak ada uang, tapi aku masih punya nyawa. Sekarang aku akan taruhan nyawaku ini ke Kak Hardy. Dan taruhan sekali lagi sama kamu. Teguh udah bunuh ayahku. Dendam ini gak bisa dimaafkan. Tapi Teguh sangat berkuasa. Aku harus amanin keluargaku dulu. Kalau gak bisa repot semua. Aku gak tertarik sama nyawamu. Uang berobat istriku udah kembali. Aku gak akan judi lagi. Wira, kamu gak ngerti bahasa manusia ya? Kami gak mau judi lagi. Lawal! Wira, apa maksudmu? Kamu masih gak ngerti. Pokoknya, apapun yang terjadi, hari ini harus berjudi. Benar. Hari ini harus judi sekali lagi sama kami. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Ngapain di aja? Udah mati ya? Berhenti! Kak Hardy, masalah aku sama mereka berdua. Kamu gak usah ikut campur. Bikin keributan di tempatku, aku gak mau ikut campur. Segera biarkan Paman Pandu pergi. Kalau ribut terus, aku gak akan sungkan lagi. Sialan! Kau Wira, Tuan Hardy bukan orang sembarangan. Bahkan Tuan Teguh harus hormati dia. Kalau kita ribut di sini, kita bakal rugi sendiri. Hari ini, demi Tuan Hardy, aku lepasin kalian. Tapi kamu ingat ya, urusan kita belum selesai. Kalau kamu gak mau main sama aku lagi, siap-siap aja terima mayat istrimu. Wira, kamu mau main-main ya? Kak Hardy, terima kasih. Tenang aja Kak Wira, serahin aja ke aku. Ayah, aku lihat Wira kayak gitu. Kayaknya gak bakal lepasin kita. Gak apa, urusan ini selain ke aku. Yang paling penting, amanin ibumu. Kalau kalian berdua sudah aman. Hei, Bibi Sari. Pandu, kalian kemana? Fitri mengkhawatirkan kalian sampai serangan jantung. Dia udah dibawa sama ambulans. Kalian cepat ke rumah sakit. Semua salahku. Kalau bukan karena aku main judi, ibuku gak bakal khawatir dan masuk rumah sakit. Semua salahku, semua salahku, semua salahku, semua salahku. Manusia bukan dewa pasti bersalah. Yang penting mau berubah. Ayah, aku takut ibuku. Aku takut ibuku gak kasih aku kesempatan kalau sampai dia kenapa-napa. Gak mungkin. Ibumu orang baik pasti dilindungi. Dia gak bakal kenapa-napa. Jaga. Setelah alami ini, kamu harusnya udah tahu apa itu judi sebenarnya. Judi itu penipuan. Lita goda aku buat main judi. Setelah aku kalah, dia goda aku jual rumah dan tanah. Intinya dia cuma mau memanfaatkan aku. Waktu aku lihat, Lita berlutut sama kamu. Dan Wira yang udah gila, demi berjudi lagi. Aku jadi takut. Kalau suatu hari, kalau nanti aku jadi kayak dia, aku... Baguslah kamu takut. Penjudi itu gak punya hati. Begitu terjebak, pasti akan kehilangan semua harta atau keluarga hancur. Dulu aku emang terlalu brengsek. Sampai buat kakekmu meninggal. Ayah, Kak Teguh yang kamu maksud itu, emangnya siapa? Apa dia ada hubungannya sama kematian kakek? Kamu gak usah peduli soal ini. Intinya, kakekmu meninggal karena aku. Kalau aku gak berjudi waktu itu, gak bakal ada semua ini. Jaga janji sama aku. Kelak jangan sekali-kali berjudi lagi. Kalau enggak, bukan cuma kamu sendiri yang kena, tapi seluruh keluarga kita. Ayah, aku bersumpah, aku gak bakal berjudi lagi. Kalau aku berjudi, aku akan sama petir dan mati tragis. Aku percaya kamu. Oh ya, setelah ibumu sadar, kamu bawa dia sembunyi. Setelah aku selesai atasi Wira dan lainnya, kita sekeluarga bisa hidup dengan baik. Oke. Dok, istriku bagaimana? Istri? Bukan. Pasien di ruang operasi itu laki-laki. Apa?
Bukan itu istriku. Kau jadi pasien lagi. Kamu sembunyikan ibuku di mana? Jelas-jelas dia lagi operasi. Nggak benar. Ibuku. Sayang, kamu bukannya lagi dioperasi. Kamu pergi kemana? Istriku emang mau dioperasi. Hanya aja bukan sama dokter. Tapi sama aku. Operasi ini berhasil atau enggak, tergantung kamu. Kamu berani culik istriku. Aku bunuh kamu. Aku tahu. Dua orang yang pakai masker itu. Mereka bawa ibuku pergi. Wira, kamu berani serang aku sama ayahku. Kamu nyulik ibuku cuma macam apa kamu? Aku cowok atau bukan, Lita tahu. Justru kamu. Udah habisin uang operasi ibumu. Akhirnya suruh Pak Tua itu kalahin aku. Kalau bicara soal bukan laki-laki, mungkin kamu yang paling cocok. Kamu brengsek. Wira, aku gak ada waktu bersama kamu. Istriku mau dioperasi. Cepat lepasin dia. Kalau sampai dia mati, Aku gak peduli dia mati atau enggak. aku tanya kamu sekali lagi. Mau taruhan atau enggak? Kalau enggak taruhan, siap-siap terima mayat istrimu. Cepat suruh Pak Tua ini datang ke sini. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Sayang, jangan kesini. Asal kamu gak judi lagi. Aku udah mati. Sial. Sayang ibu. Oke. Aku setuju sama kamu. Asal kamu lepasin istriku. Aku taruhan sama kamu. Aku kasih kamu 1 jam Buat datang ke Hotel Angkasa. makanannya. Udah aku siapin buat kamu. Kita makan sambil main. Jangan, sayang. Aku mohon kamu. Sial. Wira, jangan pukul dia. Aku mohon. Kalau nggak mau dia dipukul, kamu segera datang ke sini. Aku lihat tua bangka ini udah lemah banget sekarang. Kalau nggak segera dioperasi, takutnya nggak bisa bertahan lama. Ibu. Sial. Akhirnya pria itu mau ke sini. Nanti bikin dia kalah sampai dia tersisa. Sial. Beraninya pukul ibuku. Aku bunuh dia. Aku mau bunuh dia. Tenanglah. Gak bisa ya. Kamu lapor polisi aja. Biar aku habisi dia. Aku akan habisi dia. Jaga. Sorry, aku serahkan padamu. Pawan, silakan minum teh. Pak Sony, aku kali ini takut ada penyadapan internal. Makanya datang menyamar jadi pemain judi. Bukannya semua udah ditangkap sama bos. Kukira tugasku udah selesai. Udah tertangkap. Tapi masih kurang bukti kunci. Menurut informasi pemegang saham di kasino kalian, Kak Doni punya bukti di ponselnya. Kak Doni cukup dekat sama Teguh. Kamu harus cari cara buat dapetin ponsel Kak Doni. Tenang aja, aku pasti cari cara buat dapetin ponsel Kak Doni. Tapi dia sekarang gak ada di kasino. Aku udah kirim orang buat nyari. Hati-hati di jalan. Soal. Kalian ini ngapain aja? Bukannya aku suruh cek Kak Doni. Kau belum ketemu juga? Belakangan banyak pemain curang di kasino. Dia itu jago tangkap kecurangan. Tanpa dia, kerugian kasino kita bakal besar banget. Pak, tenang dulu. Aku sekarang kirim orang buat nyari. Kok kembali lagi? Pak Sony, ada orang nyari di luar. Suruh pergi aja. Selain Pak Doni, aku gak mau ketemu. Sony. Pulanglah. Kak Padu, kapan kamu keluar? Kau gak kasih tahu aku bisa jemput kamu. Nggak penting. Hari ini aku mau minta bantuanmu. Kak Padu, silakan duduk. Kak Padu, dulu di penjara, aku ditindas. Kalau bukan karena kamu, aku udah lama mati. Gak usah sungkan. Kalau ada urusan bilang aja. Istriku sakit. Harus segera dioperasi. Tapi sekarang dia diculik. Sial. Bajingan mana yang berani culik istrimu? Ku habisi dia. Dia sekarang harusnya dikurung di Hotel Angkasa. Aku harap kamu bisa selamatin dia. Kak Padu, aku akan kirim orang. Kita kesana bareng. Kamu yang selamatin dia. Aku masih harus taruhan sama bajingan itu. Apa? Maksudmu, mereka menculik istrimu? Demi taruhan sama kamu? Apa hukum masih ada? Kak Padu, aku rasa kamu jangan judi sama mereka. Aku langsung bawa orang buat habis mereka. Aku harus main judi ini. Ini menyangkut pembunuh ayahku waktu itu. Aku harus pakai mereka buat mancing dalangnya. Teguh. Terus habisi mereka semua sekaligus. Teguh. Tuan Teguh. Oke, Kak Padu, kamu main judi dulu. Setelah selamatkan istrimu, aku cari kamu. Ada lagi. Sekarang uangku kurang. Butuh modal buat judi. Terus kamu siap-siap dulu. Aku akan cari cara buat bawa mereka ke kasinomu. Nanti kita kerja sama. Gak masalah, Kak Padu. Kamu atur aja. Aku tinggal ikuti. Makasih kawan. Teguh. Udah 10 tahun. Dendam di antara kita. Udah saatnya diselesaikan. Wira, dasar kamu bajingan. Kamu apakan ibuku? Mana ibuku? Bocah. Udah datang ya? Coba makan buat aku. Nekat juga rupanya. Wira, apa maksudmu? Kamu gak terima kalah ya? Makanya main kotor kayak gini. Masih ada 45 menit lagi. Kalau Pak Tua itu belum datang, bunuh aja mereka. Toto, bawa bocah itu ke gudang. Tanpa perintah dariku, siapapun gak boleh keluarin mereka. Wira, apa maksudmu? Wira! Kak Doni? Lita? Kapan kamu pacaran sama Kak Doni? Diam. Sekarang aku ceweknya Kak Doni. Jangan panggil aku Lita. Panggil aku kakak ipar. Sialan, Wira. Dasar kamu ini. Kamu yang bikin masalah, malah suruh Lita nangkap yang curang. Gak nangkap apa-apa kan? Terus malah bikin Lita berlutut ke Pak Tua itu. Kalau sampai guru tahu ini, kamu bakal diusir dari perguruan. Kak Doni, benar. Kemarin emang salahku. Makanya aku minta kamu ke sini. Kamu ini yang paling jago nangkap orang curang. Di kasino surga ada banyak orang curang. Semua udah kamu tangkap. Nanti kamu harus bantu aku awasi Pak Tua itu. Tenang aja. Kalau dia beneran curang, nggak bakal lolos dari pandanganku. Tapi masalah sepele kayak gini, masa aku harus datang? Kalau bukan karena Lita semalam melayani aku dengan nyaman, masalah busukmu ini, aku malas buat ikut campur. Kak Doni tenang aja. Asal hari ini kamu bantu aku. Gak cuma Lita seorang, bahkan 10 atau 100. Udah aku bilang panggil kakak ipar. Tamparan ini buat kejadian kemarin. Sial, Lita. Mana istri dan anakku? Suruh mereka keluar. Paman Pandu. Tenang aja. Asal hari ini kamu temani aku judi, nanti aku bawa kamu ketemu dia. Kalau mau judi, akan aku temani. Lepasin mereka dulu. Kamu kira kami bodoh ya? Kalau kami lepasin orangnya, kamu masih mau judi sama kami? Orang jahat emang gak bisa berubah. Kemarin baru kasih kamu kesempatan. Hari ini malah ikut-ikutan mereka lagi. Kapan aku pernah diperlakukan serendah ini?
Hari ini kami ada Kak Doni. Aku bukan cuma mau balikin semua kekalahan kemarin, tapi juga bakal bikin kamu sujud di depanku. Kak Doni? Ini kakak seniorku Doni, pemegang saham kasino surga. Hari ini kita main bertiga. Gak masalah kan? Waktu ngobrol sama Sony, dia pernah ngomongin orang ini. Dia pemegang saham kasino surga, juga tangan kanan Teguh. Kejadian ayah kudu, dia juga terlibat. Pas banget dia ada di sini. Kalau itu habis dia sekalian. Terserah. Asal bisa selamatkan istri dan anakku, siapa yang main sama aja. Oke? Silahkan. Paman Pandu, hari ini kita main dorong dadu. Langsung adu, satu titik paling kecil, dua kembar paling besar. Kembar merah langsung menang. Gak masalah kan? Paman Pandu, kalau aku nggak salah ingat, dulu kita main dorong dadu, guruku udah ngalahin kamu. Kamu sekarang nggak trauma kan? Waktu itu lagi apes. Sekarang udah beda. Aku hoki banget sekarang. Kita main dorong dadu aja. Sebelum main kita tentuin waktu dulu. Gak bisa main terus-menerus kan? Main 3 jam dulu. Nanti, aku bawa kamu jemput istri dan anakmu. Cuma 3 jam. Ayo mulai. Kamu duluan. Kak Doni, gimana cara main Pak Tua ini? Gak terlihat ada tanda curang. Gak nyimpen kartu, juga gak geser kartu. Penataannya juga berantakan. Kalau gitu, beneran ada masalah sama teknikku. Jangan buru-buru. Main beberapa putaran dulu baru bicarakan. Orang curang gak bisa langsung kelihatan. Kalau dia curang, aku pasti bisa tangkap dia. Ibu, maafkan aku. Kalau bukan karena aku main judi, gak bakal jadi begini. Nangis terus cuma bisa nangis. Kalau nangis lagi, kubunuh kalian. Jangan, Kapiti, kalian gak apa-apa. Kamu, aku cuma ayahmu. Dia sudah aku seperti kalian. Ayahku gimana? Dia di mana? Tenang aja, dia baik aja. Dia lagi ada baik. Kita ke rumah sakit dulu. Ayo. Ayo. Paman Pandu, kemarin kamu kan hebat banget. Hari ini kenapa kalah terus? Sabar dulu. Kemarin dia menangin lebih dari 2 miliar. Hari ini baru kalah 600 juta. Ayo, lanjut. Udah 3 jam. Lepasin orangnya. Ini baru 3 jam. Aku masih mau main denganmu 3 hari 3 malam. Iya, Paman Pandu. Ayo main lagi. Udah sepakat main 3 jam. Waktunya habis. Kamu harus lepasin orangnya. Paman Pandu, tadi Wira bilangnya main 3 jam dulu. Bukan cuma 3 jam aja. Apa perlu kasih kamu lihat rekaman CCTV? Tadi maksud kalian mau bikin aku bangkrut baru berhenti ya? Terus buat apa kita bertaruh? Langsung tabuk aja. Jangan bicara gitu. Kami gak lakukan kriminal. Gini aja, main 3 jam lagi. Aku baru lepasin mereka. Gimana? Paman Pandu, cuma beda beberapa jam aja. Ayo main lagi. Kamu udah kalah 600 juta. Gak mau ambil kembali? Gak bisa. Istriku lagi sakit. Kalau mau lanjutin main, antar istriku ke rumah sakit dulu. Kamu makin ngelunjak ya? Kalau gak mau main, percaya gak aku bisa bunuh mereka berdua. Setelah masuk ke sini, main atau enggak kamu yang menentukan. Kakak, anggap aku mohon kalian. Istriku sekarang bergantung sama bantuan oksigen. Kalau nggak segera operasi, dia beneran bisa mati. Kalau nggak, aku balikin semua uang kalian. Kamu kira balikin uang aja udah beres? Dengar ya, kalau hari ini gak main sampai puas, kamu gak bakal bisa keluar dari sini. Kamu Udah, Paman Pandu. Nanti kami cari beberapa tabung oksigen lagi, biar istrimu tetap bertahan. Kalau kamu beneran mau pergi, boleh. Sekarang kamu sujud di depanku, panggil aku nyanyi 3 kali. Aku bisa pertimbangkan buat bujuk Kak Wira. Kalau enggak, hari ini, jangan harap bisa pergi. licik. Istri dan anakku udah aman. Aku bisa bebas sekarang. Para bajingan ini aku udah kasih mereka kesempatan. Karena mereka nggak hargai. Jadi jangan salahkan aku. Setelah bikin mereka bangkrut, baru mancing Teguh keluar. Oke? Hari ini aku temani sampai akhir. harusnya kayak gini dari tadi. Silakan. Ayo. Kali ini aku jadi bandar. Aku yang cuci kartunya. Tunggu. Aku mau potong kartunya. Pak tua ini tiba-tiba mau potong kartu. Mau curang ya? Sebelumnya, gak minta potong kartu. Kok tiba-tiba mau potong kartu? Tadi kartunya jelek. Potong kartu biar dapat hoki. Kenapa? Nggak boleh. Hoki itu bawaan. Apa hubungannya sama potong kartu? Hati-hati kalau potong kartu, bisa kalah makin banyak. Khawatirin diri kalian aja. Sekarang aku udah hoki. Kalian masih berani taruhan sama aku. Baru pertama kali lihat orang rebutan kasih uang. Pak tua, kemarin kamu emang hoki. Hari ini masih mau menang, jangan harap. Kamu udah bilang kemarin aku hoki. Gimana kalau hari ini hokiku makin bagus? Terkadang, mau nggak mau kamu harus percaya. Udah. Kalau dia mau potong, biarin aja. Mau dipotong kayak gimana, yang menang tetap aku. Gimanapun istri dan anakmu ada di tanganku. Menang kalah taruhan ini menentukan hidup mati mereka. Pak tua ini kayaknya nggak main curang. Tapi Wira nggak pernah kalah. Kayak kemarin. Aku jadi penasaran. Benar kartu bagus atau pura-pura bodoh? Dua kartu merah langsung menang. Muridku, nanti bersih-bersih toilet. Jadi tugasmu. Guru. Siapa yang bersih toilet? Hah? Main curangmu makin jago juga. Mau sehebat apapun ahli curang, pasti nggak akan sadar. Makasih guru, tapi bersihin toilet tetap tugasmu. Siapa suruh aku jadi gurumu? Ini jelas-jelas aku berarti kartu besar. Kok jadi sekecil ini? Jangan-jangan karena Pak tua ini yang potong kartu. Kalau hoki datang, harus dimanfaatin. 20 juta. Paman Pandu, kalau kamu tadi nggak buang kartu, cuma ikut taruhan kecil. Sekarang belum lihat kartu, langsung taruhan 20 juta. Kenapa? Orang bego kebanyakan uang ya? Kebanyakan uang emang benar. Tapi bicara seorang bodoh. Maksudmu mereka berdua kan?
Sekarang hokiku bagus, masih berani main sama aku. Nanti kalau kalah, jangan nangis ya. 20 juta. Ikut gak? Ikut gak? Enggak. Kalian main. Doni, kamu ini pemegang saham kasino surga kan? Baru 20 juta aja udah takut. 20 juta. Aku ikut. Ditambah 60 juta. Pak Tua, meskipun aku bukan 2 kembar, tapi juga ada 8 titik. Kak Doni gak mungkin kasih kamu kartu besar. Lagi pula, aku masih pegang nyawa istri dan anak. Aku akan kalahkan kamu. Aku gak lihat kartu langsung taruhan. Itu karena Dewa Reski lindungi aku. Kamu maunya langsung 80 juta. Lupa kemarin gimana kamu kehilangan restoranmu? Hari ini masih gak hati-hati. Jangan banyak ngomong kosong. Cuma satu restoran bukan apa-apa. Keluarga Kak Wira kaya banget. Jangan bertele-tele. 80 juta kamu ikut nggak? Kamu di samping ngapain bawel? Kemarin kamu sudah minta maaf. Hari ini cari orang buat balikin harga diri ya. Orang yang kamu cari ini juga gak seberapa, ha? Baru 20 juta udah gak ikut. Sialan. Pemain sejati itu main kartu tanpa komentar. Jangan banyak bicara. Paman Pandu, Wira udah taruhan 80 juta. Kamu dari tadi cuma ngomong aja. Karena takut ya. Berani gak ikut? Kalau gak berani, boleh buang kartu. Ngomong kosong. Dewa Rezeki udah datang. Tanpa lihat kartu aku tetap bisa kalian kamu. 80 juta. Ditambah 120 juta. Pak Tua ini belum lihat kartu udah berani taruhan 200 juta. Aku 8 titik. Dia gak mungkin dapat 9 titik. Atau 2 kembar kan? Wira, judi bukan cuma soal hoki, tapi juga harus baca psikologi orang. Paman Pandu aja berani ikut 200 juta tanpa lihat kartu. Apalagi, kamu yang udah lihat kartu. Ada benarnya. Kartu ini diacak sama Kak Doni. Meski Pak Tua ini potong kartu juga gak guna. Aku baru 8 titik. Emang dia bisa sebesar apa? 200 juta. Aku ikut. Ditambah 200 juta. Wira, kamu beneran berani taruhan 400 juta? Kenapa? Paman Pandu, kamu takut? Bukannya tadi kamu masih membual, bilang Dewa Rezeki datang. Datang dari mana? Paman Pandu, aku udah tahu trikmu ini. Dulu, kamu ada nyali sama guruku. Pakai kartu kecil, buat nipu kartu besar guruku. Akhirnya, kamu kalah habis-habisan. Sekarang kamu nggak lihat kartu udah berani taruhan 200 juta. Ini udah batasanmu. Wira, 400 juta. Mau aku kasih nyali pun, kamu nggak bakal berani ikut. Kalau gitu makasih Paman Pandu. Sekali main, langsung menang ratusan juta. Ditambah 600 juta tadi, kerugianku kemarin. Sekarang udah balik sebagian. Siapa bilang aku gak ikut? Masa aku gak boleh pikir-pikir dulu? 9. Kalau gitu kemungkinan aku dapat 9 titik atau kembar 9. Aduh, udah aku bilang. Dewa Rezeki berbiasa sama aku. Udah begini aku masih gak berani ikut. Terus buat apa masih main? 400 juta. Aku ikut. Ditambah 400 juta. Aku udah lihat kartu taruhan 400 juta. Kamu baru lihat satu aja udah taruhan 800 juta. Kamu gak takut kalah ya? Gak mungkin kalah. Dewa Rezeki lindungi aku. Gimana? 800 juta kamu ikut gak? Aku kira aku bakal menang dengan 8 titik. Sekarang dia buka kartu 9. Kemungkinan besar bisa jadi 9 titik atau kembar 9. Gimana ini? Ikut gak? Cepat ngomong. Jangan bertele-tele. Aku gak ada waktu gila-gilaan sama kamu. 8 titik. Aku 1 kartu 9. Kamu 8 titik langsung kabur. Wira, kamu juga gak bisa ya? Ha? Kali ini aku menang 400 juta lebih. Kemarin kalah 600 juta. Udah balik setengahnya. Paman Pandu, habis potong kartu belum lihat kartu udah taruhan 20 atau 40 juta nggak masalah. Ratusan juta kamu juga berani ikut. Selain itu, baru lihat satu kartu 9 udah berani taruhan 800 juta. Bilang, kamu main curang kan? Kamu gak boleh asal nuduh orang. Kamu lupa apa akibatnya kemarin? Kamu bilang aku curang. Jangan ngomong kosong. Kalau mau buktikan kamu nggak curang, tunjukkan kartu yang satu lagi. Oke. Mau lihat kartu? Kasih 800 juta. Kalau enggak, jangan harap. Paman Pandu, kamu udah menang. Kasih lihat kartu ke kami. Kamu juga nggak rugi. Apa tebakan Lita emang benar? Kamu curang buat dapat 9 titik? Atau kembar 9? Kamu boleh menang. Tapi kalau nggak mau tunjukin kartu terakhirmu, percaya nggak? Aku sekarang juga bunuh mereka berdua. Jangan terus ngancam aku pakai istri dan anakku. Kamu sendiri gak berani ikut masih bilang aku curang. Mau lihat kartu? Oke. Lihat sendiri. Aku aja belum lihat. Siap. Berarti punya dia 1 titik. Ternyata kartu Pak Tua ini cuma 1 titik. Punyaku 8 titik. Dia nipu aku 400 juta lebih. Kalau tahu begini, aku udah pasti bakal ikut. Belum lihat kartu udah taruhan 800 juta. Kalau Kak Wira buka punyamu, kartu 1 titikmu bakal kalah. Apa boleh buat? Yang berani bakal untung. Yang takut bakal rugi. Taruhan semua. Kalian gimana? Kayaknya Kak Pandu dapat kartu besar ya. Kartu jelekku ini mana bisa ikut. Kak Pandu, kita ini teman. Jangan sekejam itu. Makasih teman-teman. Dasar orang-orang bodoh. Terkadang yang dilihat belum tentu yang benar. Wah, siap. 1 titik. Main kartu bukan cuma soal hoki, tapi juga harus pakai ini. Siapa suruh kamu gak punya nyali? Kamu jangan senang dulu. Kali ini aku yang jadi bandar. Oke, aku tunggu kalian kasih aku uang. Sisa hidupku. Aku serahin ke kalian berdua. Pak Tua, kamu benar-benar berhasil menipuku. Nanti aku tukar kartunya Wira. Lihat kamu masih bisa lawan kami atau enggak. Paman Pandu, sebelumnya kamu yang potong kartu. Sekarang aku yang potong. Nggak masalah kan? Terserah. Kalian kira tukar kartu udah bisa kalian aku, tapi nggak tahu. Ada sesuatu yang nanti di belakang. Tadi kamu yang menang. Kamu duluan.
kartu ini. Harus hati-hati. Aku taruhan 4 juta. Buat coba-coba dulu. Paman Pandu, tadi belum lihat kartu berani taruhan 20 juta. Sekarang udah lihat kartu cuma taruhan 4 juta. Makin lama makin mundur ya. Apa urusanmu? Ini uangku terserah mau main kayak gimana. Yang penting bisa menang. Kamu menang dari mana? Kak Doni kasih aku kembar 9. Cuma kembar merah yang bisa kalahin aku. Dan di tangan Kak Doni ada 1 kartu merah. Kamu mau menang pakai apa? Tadi Paman Pandu menang pakai cara nipu. Aku nggak terima. Kali ini, aku juga ikut taruhan. 4 juta. Begini saja. Langsung main yang besar. 4 juta. Aku tambah kartuku sebesar ini. Kalau taruhan terlalu banyak, takutnya patwa ini gak terpancing. Aku taruhan dikit aja. Pancing dia pelan-pelan. Cepat bilang mau tambah berapa. Jangan bertele-tele. Tambah 16 juta. 20 juta. Paman Pandu, kau udah taruhan 20 juta. Kayaknya kartunya nggak kecil. Kamu udah takut ya? Takut? Seumur hidupku. Beneran gak tahu apa itu takut. 20 juta. Aku ikut. Mataku agak gak nyaman. Aku pakai kacamata. Gak masalah kan? Sebelumnya aku pernah jebakan dia. Sekarang aku harus pakai kacamata tembus pandang. Buat lihat kartu dia. Baru bisa tenang. Kacamata. Tembus pandang. Kamu ngomong apa Paman Pandu? Kalau beneran main curang, mana mungkin Kak Wira kalah? Dia cuma matanya pegal karena lihat kelamaan. Kalau kamu nggak yakin, kamu boleh cobain. Pak Tua, Kak Wira udah tetesin obat khusus. Nggak ada gunanya orang biasa pakai itu. Cuma Kak Wira yang bisa tembus pandang. Kalau kamu mau cobain, juga percuma. Gak perlu. Kamu pakai aja. Aku udah ikut. Sekarang giliranmu. Cuma 8 titik berani adu sama aku. Bodoh. 20 juta. Paman Pandu, biasanya kamu setelah ikut bakal nambah taruhan kan? Kartu ini gak besar. Main-main aja. Punyamu gak besar, tapi punyaku beneran besar. Jarang-jarang. Aku dapat kartu bagus. Aku ikut kamu. 380 juta. Sekarang udah 400 juta. Kayaknya kartu Kak Wira beneran besar. Paman Pandu udah bilang, main kartu harus berani. Benar kan? Kak Doni, giliranmu. Aku bukan orang bodoh yang kebanyakan uang. 400 juta. Aku nggak berani ikut. Paman Pandu, Kak Doni aja udah buang kartu. Kamu juga buruan buang. Kartuku kali ini emang gak besar. Tapi masih bisa coba-coba. Wira, bukannya kamu mau pakai trikku sebelumnya? Pakai kartu kecil buat nipu orang. 400 juta. Dasar tua bangka, sok pintar banget. Kirain kamu yang jebak dia, tapi sebenarnya dapat kembar 9. Kali ini, kamu pasti bakal kalah. Paman Pandu, hebat juga. Udah tahu kartunya Wira itu besar. Masih berani buka dia pakai 400 juta. Keren. Kamu main tipu-tipu, tapi punyaku beneran besar. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Tunggu. Aku ini ikut. Bukan buka. Giliranmu. Nggak buka? Bukannya kartumu besar. Takutnya. Pak Tua ini udah 400 juta nggak buka, malah nakutin Wira. Kayaknya kemarin dia menang beneran hoki. Dia nggak bisa main curang. Karena kamu pengen mati, aku akan penuhi kamu. 400 juta. Ditambah 600 juta. Paman Pandu, tadi kamu kasih saran 400 juta, tapi kamu nggak buka. Sekarang Kak Wira langsung all in 1 miliar juga nggak buka. Bingung kan? Wira, gimana pun juga. Aku ini lebih tua darimu. Kalau kamu begini, jangan banyak omong kosong. Kamu mau ikut atau enggak? Kalau dia nggak ikut, 400 juta yang baru dia buang bakal sia-sia. Ini namanya senjata makan tuan. Mau kalahin aku dengan all in? Takutnya gak semudah itu. Paman Pandu, sebaiknya kamu nyerah aja. Kartuku terlalu besar. Kamu nggak bisa kalahin. Udahlah, aku udah dengerin omongan kalian. Paman Pandu, kali ini harusnya buka, bukan ikut kan? Uang terakhirnya aja udah habis, masa masih nggak buka? Udah Wira, dibandingkan kartumu. Aku lebih penasaran sama kartu Paman Pandu. Paman Pandu, buka aja. Kalian memang terlalu pintar. Tapi aku ikut lagi. Bukan buka. Sekarang giliranmu. Sialan, kamu udah gila ya? Udah all in, kamu masih nggak mau buka. Bagian ini udah ditentuin. Kenapa nggak menang lebih banyak? Paman Pandu, kalau kamu masih nggak buka, Wira tambahin taruhan. Kamu mau ikut pakai apa? Jangan bilang kamu mau menggadaikan kamu lagi. Aku mau pakai apa? Itu urusanku. Tapi sekarang, giliranmu. Kamu nggak bisa nakuti aku. 1 miliar aku ikut. Tambah 1 miliar lagi. 2 miliar. Kamu udah gak ada uang. 2 miliar dari mana? Seumur hidupku nggak pernah kekurangan uang. Pergi. Ambilkan 2 miliar buat aku. Kak Wira, kamu harus tunjukin jaminanmu dulu. Ini uang pensiun orang tuaku. Di sini ada 1,2 miliar. Ini mobil yang kubeli tahun lalu. Nilainya 1 miliar. Aku tukar dengan 800 juta. Nggak buka. Wira, aku dilindungi sama Dewa Rezeki. Kamu pasti gak bisa kalahin aku. Begini, aku kasih kamu kesempatan. Kamu ambil balik 1 miliar. Kita buka bareng. Otakmu nggak beres ya? Tadi kamu terus-terusan nggak buka. Sekarang malah nyerah. Terlambat. Ku kasih tahu. Kalau kamu takut, buang aja. Dia udah nggak ada uang, udah pasti bakal buang. Paman Pandu, kalau kamu buang, ya kemarin kamu menangin, bakal hilang semua. Mereka berdua kerja sama buat bujuk aku. Tapi sebenarnya mereka mau aku terus ikut. Mereka pikir bisa kalahin aku sekaligus. Sayangnya nggak semudah itu. Oke. Aku taruhan 2 miliar. Siapa yang nggak bisa cuma omong aja? Coba keluarin uangmu. Paman Pandu, mau ikut, kamu harus gadaikan rumahmu. Semua uang di kartu ini tukar dengan chip. Boleh juga Paman Pandu. Tahu mainnya besar, sampai nekat nukar rumahnya. Harga rumahnya itu paling cuma senilai 1,6 miliar, taruhan Kak Wira itu 2 miliar, masih kurang 400 juta. Nggak bisa.
Kamu harus kumpulin lagi. Begini aja Paman Pandu. Sekarang kamu sujud di depanku. Sujud sekali dapat 20 juta. Sujud 20 kali, aku anggap uangmu udah cukup. Maksud Lita, tebus pakai sujud. Pas banget sekalian Lita luapin emosi. Ini 6 miliar. Apa? 6 miliar? Pak Tua, dari mana kamu dapat 6 miliar? Kalian nggak usah tahu ini. Intinya, aku nggak nyuri, juga nggak ngerampok. 6 miliar. All in. Nggak buka. 6 miliar. Kamu bercanda, Pak? Kamu boleh nggak ikut? Uang di meja jadi punyaku. Tunggu. Wira, kamu udah habisin uang pensiun orang tuamu. Kamu udah nggak punya uang. Jangan ikut lagi. Pak tua ini, tahu nggak bisa kalahin aku, jadikan aku pakai uang. Udah taruhan sampai di sini. Apapun yang terjadi, aku harus ikut. Aku hari ini bakal ikut kamu terus. Oke, kamu boleh ikut. Mana uangmu? Aku mau taruhan 6 miliar. Aku tukar nyawaku dengan 6 miliar. Kak Wira, usiamu segini kelihatannya cuma layak 2 miliar. Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Ini udah aturan, mohon pengertiannya. Wira, dengerin saran Paman Pandu. Main judi, jangan pertaruhin nyawa. Uang hilang bisa cari lagi. Kalau nyawa hilang, nggak bisa kembali lagi. Aku hari ini emang mau taruhan nyawa sama kamu. Jangan lihat aku nggak punya uang. Rita, kamu pernah berlutut ke Pak tua ini. Gosipnya udah nyebar kemana-mana. Kamu nggak malu apa? Kamu masih mau hidup nggak? Aku juga mau bantu kamu, tapi Kamu punya klinik kecantikan, bisa digadai 2 miliar. Lalu sama kayak aku, tukar nyawa juga. 6 miliarnya, udah cukup kan? 6 miliarnya, udah cukup kan? Punya aku kembar 9. Punya Pak tua ini, cuma 8 titik. Aku pasti menang. Dia sekarang mau nekan kita pakai uang. Kalau kita bisa kumpulin 6 miliar kali ini, pasti bisa balikin keadaan. Jadinya ikut atau enggak? Cepat ngomong. ada Kak Doni di sini. Pak Tua itu nggak bisa main curang. Permainan yang pasti menang cuma orang bodoh yang nggak ikut. Oke, aku juga tukar klinik kecantikan dan nyawaku. Uangnya datang, aku langsung buka. Hari ini aku mau lihat kamu mati. Benar, buat dia muntah semua yang dia makan. Paman Pandu, main judi itu sama kayak renang. Ada yang bisa ke darat, juga ada yang tenggelam. Kayaknya kamu bakal kembali seperti 10 tahun lalu. Aku belum buka kartuku. Gimana? Kalian tahu aku kalah? 6 miliar. Buka. Kembar 9. Aku menang. Aku beneran menang. Pak Tua, aku udah bilang, kartunya Kak Wira besar banget. Kamu mau kalahin pakai apa? Tunggu. Kembar 9 itu besar ya? Sesuai aturan yang kamu bilang. Kalau aku kembar merah berarti aku menang, ya kan? Kalau kamu dapat kembar merah, aku beneran makan ini. Ingat ucapanmu barusan. Kamu pura-pura apa? Kak Wira udah pasti menang. Keluargamu siap-siap tidur di kolong jembatan. Paman Pandu, 10 tahun lalu kamu itu sampah. 10 tahun kemudian kamu masih aja sampah. Ini namanya takdir. Kartumu udah dibuka. Punyaku belum. Punyaku kembar 9. Kalau kamu bukan kembar merah, nggak mungkin menang. Jangan mimpi lagi. Mungkin atau enggak. Kita lihat aja dulu. Hah? Ada 1 merah. Satu gak ada gunanya. Paman Pandu, satu set kartu cuma ada 2 merah. Kamu punya 1. Nggak mungkin. Kok dia masih punya 1 merah lagi? Gak mungkin. Dia gak mungkin punya kembar merah. Kartu udah dibuka. Kembar merah lebih besar dari kembar 9. Aku menang. Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Jelas-jelas punyamu 1 merah dan 8. Kenapa bisa jadi kembar? Kamu tahu dari mana? Punyaku 8 dan 1 merah. Kamu beneran bisa lihat kartuku ya? Kamu gak mungkin dapat kembar merah. Karena yang satunya ada di tangan Kak Doni. Kak Doni, buka kartu. Buka kartunya. Mana kartu merahku? Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Ini, Pak Tua ini pasti tukar kartu. Hei, mantan menantu, jangan asal duduk tanpa bukti. Kamu lihat dari mana aku tukar kartu? Aku mau cek dia. Aku mau cek dia. Wira, tunggu. Kalau nggak ketahuan bisa potong tangan. Jelas dia bukan kartu. Pasti ketahuan. Nyawaku dan Kak Wira udah ditaruhin. Gak boleh kalah. Paman Pandu, kami diskusi dulu. Gak masalah kan? Gak masalah kan? Terserah. Bahkan guruku nggak bisa nangkap kecurangan, apalagi kalian. Wira, kayaknya Pak Tua itu beneran curang. Bahkan aku aja gak bisa lihat. Kalau mau tangkap curangnya, gak segampang itu. Aku udah tahu dia curang. Aku kira kemarin taktikku yang bermasalah. Gimana ini? Jangan panik. Kalau dia curang, gampang aja. Maksudmu? Sesuai yang kita bilang sebelumnya. Dia curang, kita bisa curang. Masa kita 3 orang gak bisa kalahin dia 1 orang? Kak Doni, apa ini, ha? Ini alat anti curang paling canggih di kasino kita. Kalau Pak Tua itu beneran curang, kita akan balas dengan kecurangan juga. Cukup pencet remote ini. Mau berapa titik? Semua bisa. Dengan ini, terserah Pak Tua itu curang atau enggak, kita pasti menang. Paman Pandu, tadi itu cuma salah paham. Kamu nggak curang. Terima kalah. Begini benar-benar. Permainan udah selesai. Sekarang aku jemput istri dan anakku. Jangan buru-buru. Ini masih pagi. Nggak mau selesai ya? Sebelumnya kamu bilang 3 jam aku setuju. Terus kalian nggak terima. Aku kasih kalian kesempatan lagi. Masih mau bertaruh terus? Nggak bisa. Mau nggak mau harus bisa. Kalau enggak, istri dan anakmu
pasti mati. Kalian jangan keterlaluan. Percaya apa enggak? Aku langsung lapor polisi. Kalau kamu berani lapor, kami bakal bunuh Sandra. Aku mau lihat, polisi yang sampai dulu, atau kami dulu. Boleh main. Tapi kamu udah gak ada uang. Tunggu. Di meja judi ada peraturannya. Yang main judi gak boleh saling pinjam uang. Manajer, di tempat ini pasti juga gak ada bedanya kan? Iya. Bos, coba lihat berapa nilainya. Kak Wira, ini cuma ada 100 juta. Sialan. Buruan. Cuma 100 juta. Sekali main langsung habis. Aku cuma mau main sekali. 100 juta emang dikit, tapi kalau aku menang, bisa ubah 100 juta jadi 1 miliar. Aku punya remote, pasti akan menangin balik. Oke. 100 juta. Kamu mau main apa? Kocok dadu, yang angkanya kecil menang. Tapi kita berdua gak boleh pegang dadu. Biar bosnya yang kocok, gak masalah kan? Enggak pegang dadu. Paman Pandu, kamu bilang Dewa Rezeki lindungi kamu. Kenapa? Nggak pegang dadu, jadi nggak hoki. Jangan-jangan permainan tadi emang ada kecurangan. Nggak masuk akal. Oke, ikuti kamu aja. Tapi aku merasa tetap aku yang menang. Apa boleh buat? Oke, aku terlalu bagus. Jangan banyak ngomong kosong. Wadah dadu. Pak Tua, kali ini aku liatin kamu. Kamu gak bisa pegang dadunya. Gimana kamu mau main curang? Aku yang buka dulu. Triple 1. Sepertinya aku main kartu gak jago, tapi soal dadu, hokiku masih bagus. Keren Kak Wira, triple 1 itu paling kecil. Kita pasti menang. Kapan aku jadi sehebat ini? Sekali kocok dapat triple 1. Itu hoki. Kalau bisa berturut-turut, itu baru hebat. Dengar Pak Tua, kamu mending ngaca dulu. Emang kamu bisa dapat triple 1? Pak Tua, kami punya remote yang bisa mengontrol. Kamu gak bakal dapat triple 1. Kok dia juga dapat triple 1? Tadi aku liatin Pak Tua itu terus. Gak mungkin main curang. Gimana dia bisa dapat triple 1? Pak Tua, kamu ini. Aku kenapa? Pak Tua, kamu ini. Aku kenapa? Mau bilang aku curang lagi ya? Aturan kalian yang buat. Aku juga gak bisa pegang dadunya. Jangan-jangan kalian mikir aku kerja sama dengan bosnya. Hah? Ini gak ada hubungannya sama Paman Pandu. Hokiku yang bagus. Bos, kami berdua sama-sama dapat triple 1. Gimana? Seri, Chip, kembali ke meja. Sekali lagi. Wira, jangan takut. Kita punya remote. Gak bakal kalah dari dia. Aku masih triple 1. Tadi aku juga triple 1. Kayaknya hari ini aku gak mau menang juga gak bisa. Kayaknya Dewa Rezeki sekarang berpihak sama Wira. Paman Pandu, sekarang nyerah juga kan? Dia bisa dapat triple 1 lagi? Kenapa aku gak bisa? Pak Tua, kalau kamu bisa dapat triple 1, maka aku bakal makan dadunya. Tadi, kayaknya kamu juga pernah bilang gitu. Jangan banyak ngomong kosong. Aduh. Baru diomongin langsung kejadian. Mulutku manjur banget. Gak mungkin. Kok bisa triple 1 lagi? Tanganmu beracun ya? Ganti orang. Minggir. Ini mau main sampai kapan? 100 juta terakhir juga udah habis. Gak bisa main lagi. Tiap ronde seri, kami udah pakai remote. Dia gak ngapa-ngapain. Pak Tua ini benar-benar gak beres. Wira, hari ini kita gak bisa kalahin dia. Lain hari lagi aja. Gak bisa. Hari ini aku harus taruhan sama dia sampai habis. Aku gak percaya. Nona cantik, dengerin aku. Aku jago banget di ranjang. Kamu kasih gaji muka aku. Malam ini aku temani kamu tidur. Aku jago banget di ranjang. Kamu kasih gaji muka aku. Malam ini aku temani kamu tidur. Udah buruan, kasih uangmu. Wira, kamu gila ya? Dia juga bisa temani kamu. Dia lebih menarik dariku. Wah, kasih uang muka aku. Aku taruhan sekali lagi sama kamu. Gak tertolong. Tadi aku yang buka duluan. Sekarang kamu. 665. Aku pasti menang darimu. Mana mungkin? Ini mana mungkin? Gak mungkin, jelas-jelas Kak Wira triple 1. Ada sebuah pepatah. Sepanjang apa tuh pelompat pasti jatuh juga. Punya aku juga berubah. Wira, kamu bahkan udah jual tuh, Po. Mau taruhan apa lagi? Sebaiknya tutup mulut, Po. Sebelumnya aku udah curiga kamu curang. Sekarang aku benar-benar yakin kamu emang main curang. Aku mau tangkap kecurangan. Tangkap kecurangan. Wira, jangan gegabah. Kak Doni, udah begini aku masih aja kalah. Dia pasti main curang. Benar, Pak Tua ini pasti main curang. Kak Wira, kemarin aku yang tangkap kecurangan, hari ini giliran kamu. Kalau mau tangkap kecurangan boleh. Gimana kalau gak dapat apa-apa?
Bukannya cuma potong tangan. Meski potong kepala pun, aku terima. Oke. Ayo. Gak mungkin. Kamu pasti curang. Aku udah bilang, aku dilindungi Dewa Rezeki. Nggak ada hubungannya sama curang. Tadi aku udah kasih tahu kamu. Kamu yang nggak mau dengar. Bos, tangan dia. Pengawal, potong tangannya. Lepasin aku. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Jangan gerak. Siapa yang berani sentuh adikku, aku bakal bunuh seluruh keluarganya. Kak Doni, Wira yang nggak bisa tangkap curang. Sesuai aturan. Tutup mulutmu. Aku yang nentuin aturan di sini. Kamu bukan siapa-siapa. Maaf, Paman Pandu. Aku takut sama Kak Doni. Kamu... Nggak apa-apa. Kalau nggak mau potong tangan, segera lepasin istri dan anakku. Kalau mau dilepasin, taruhan sekali lagi sama aku. Masih taruhan? Kamu bahkan udah korbanin dia. Mau taruhan pakai apa lagi? Wira, aku bunuh kamu. Kamu bikin aku kehilangan segalanya. Lepas. Tutup mulutmu. Kamu kalah. Aku juga kalah. Kamu harusnya salahin dia. Udah, saling menyalahkan apa gunanya? Aku kasih kamu saran. Segera lepas istri dan anakku. Aku anggap utang ini lunas. Kita sama-sama beres. Kamu pikir lunasin utang ini semua udah beres? Aku dan Kak Doni gak bisa kalahin kamu. Aku masih ada guru. Apa maksudmu? Kalau kamu berani taruhan sama guruku, kalau menang, aku bakal lepas mereka berdua. Paman Pandu, kamu taruh sekali lagi sama kami. Kalau nggak mau, istri dan anakmu bisa celaka. Paman Pandu, kalau kamu bisa menang dari guruku, aku bukan cuma lepas mereka berdua, tapi utang kita juga dianggap selesai. Pak Tua, kamu memang hebat. Tapi begitu guruku turun tangan, kamu pasti mati. Aku bakal taruhan sama kamu terakhir kali. Tapi kali ini, kamu harus dengerin aku. Apa maksudmu? Kita pindah tempat main. Ke kasino surga. Ke kasino surga? Di tempat besar. Kamu nggak bisa main curang. Biar kamu nggak ribut terus. Oke. Ke tempatku. Aku jamin Wira nggak berani sembarangan. Pak Tua, sampai di tempatku. Kalau menang, udah nggak di tanganmu lagi. Guru, ini... Siapa? Kalahin orang tua aja gak bisa. Kamu ngapain aja? Guru, ini bukan salah Wira. Pak Tua itu emang jago banget. Kamu juga siapa? Sia-sia jadi ahli curang. Yang kamu pelajari dariku, kemana aja? Bawa sini videonya. Guru, dorong dadu mungkin. Kamu nggak sadar, tapi kocok dadu ini. Tunggu. Kamu lihat, setiap kali sebelum kocok dadu, tangannya selalu bergerak di bawah meja. Kalau ini bukan curang, apalagi? Benar juga, ngetok meja buat ubah angka. Teknik curang sehebat ini, kok dia bisa? Gak peduli dia bisa atau enggak, intinya dia udah curang. Guru, ini gimana? Tuan Teguh, Pak Tua itu udah menangin hartaku dan Kak Wira. Anda harus bantu kami. Gak usah panik. Dia bisa curang, kita juga bisa balik curang. Doni, di kasinomu ada sejenis remote anti curang kan? Kalau lawan main curang, kita bisa kasih sinyal lebih awal. Benar, ada. Nanti bawa remote itu. Asal Pak Tua itu main curang, kamu langsung ganggu dia. Dan nanti, kalau kita main curang, bukankah bisa menang dengan mudah? Pak Doni, belakang banyak orang curang di kasino. Nunggu Anda tangkap mereka. Masalah kecil ini, nanti kita omongin. Hari ini guruku yang main. Kamu ambilkan remote anti curang. Oke. Aduh, baru keluar penjara, langsung bikin muridku kalah semua. Apa boleh buat? Hokiku terlalu bagus. Meski kamu datang, juga nggak bakal balik modal. Gak bisa balik modal, tinggal pakai utang lama. Aku takut apa? Aduh, kamu gak bayar utangmu malah mukul temanku. Aku gak bakal maafin kamu. Teguh! Kamu cuma aku, sebagai orang membunuh ayahku. Aku yang gak bakal maafin kamu. Tua bangka itu udah mau mati. Temanku masih muda. Kamu buat mereka terluka parah. Sampai aku harus bayar ganti rugi. Setelah kamu keluar, kamu harus ganti uangku dan bayar kompensasi buat aku. Kalau gak, aku bakal bikin seluruh keluargamu menderita. Matikan! Kubunuh kamu! Kamu gak bisa kalahin aku. Mending kamu diam-diam aja di sana. Setelah kamu keluar, kembalikan uangku. Kalau enggak, setelah kamu lihat ayahmu mati di depanmu, istri dan anakmu itu juga bakal mati di depanmu. Teguh! Utang lama. Oke. Utang lama. Oke. Hari ini kita selesaikan utang lama dan dendam baru. Kamu ngomong apa sama guruku? Percaya gak aku? Wira, Paman Pandu itu lebih tua darimu. Jangan gak sopan. 10 tahun lalu aku bisa menang darimu. 10 tahun kemudian aku tetap bisa menang darimu. Tapi kali ini bukan cuma di penjara aja. Lengah sedikit, nyawa bisa hilang. Pak Doni? Bagus, nanti aku naikin gajimu. Pak Doni, aturan bos, pakai remote anti curang, itu harus lapor. Aku mau pinjam ponselmu. Aturan sejak kapan? Kok aku nggak tahu? Pagi ini, aku cuma sampaikan pesan, jangan nyusahin aku. Pandu, kita main adu 9 aja. Pandu, kita main adu 9 aja. Terserah. Lagi pula hokiku bagus. Dimanapun pasti menang. Bentar dulu, aku belum selesai bicara. Aku punya 20 miliar. Sekali 2 miliar. Berani nggak? Sekali 2 miliar? Sekali 2 miliar. Kalau kamu menang, dapat 4 miliar. Kalau kalah, cuma kalah 2 miliar.
Adil kan? Tuan Teguh hebat banget. Tuan Teguh udah yakin menang ya? Kamu ini udah gak sabar mau kasih uangnya. Siapa yang ngasih uang ke siapa? Masih belum tahu. Gimana? Mau main gak? 10 tahun lalu aku pertaruhkan harta keluarga karena percaya omongannya. Kelihatannya dapat untung. Tapi sebenarnya itu bikin orang makin terjebak. Banyak penjudi yang terjebak seperti ini. Paman Pandu, kamu dilindungi Dewa Rezeki kan? Kenapa? Takut. 2 miliar juga oke. Dikasih gratis, kenapa ditolak? Pak Tua, di tangan guruku ada remote anti curang. Kamu mau menangin dia pakai apa? Hokiku bagus banget. Asal dapat 1 gambar wajah. Aku bisa dapat 9 poin. Satu kartu gak ada gunanya. Harus 2 kartu. 81, 9 poin. Guru, Hebat banget. Ada Wira yang bagi kartu ke guru, dan guru pakai remote buat kasih sinyal. Kerjasama dari dalam dan luar gini. Fatwa ini pasti kalah. Paman Pandu, adu 9 gak ada kartu kembar. Siapa yang angka besar dia yang menang. Tuan Teguh udah dapat 9 poin. Gimana kamu bisa menang? apanya yang menang kalah? Kalau aku juga 9 poin bukannya sorry. Waktu itu, kamu main dadu sama muridku. Setiap kali selalu sorry. Dia itu dia, aku itu aku. Dan di sini, gak ada yang namanya hoki. Ada hoki atau enggak? Lihat dulu baru tahu. Tunggu. Tunggu, Paman Pandu. Ngapain? Guruku tadi udah minum teh. Kamu juga harus minum teh. 92. 1 poin. Paman Pandu, bukannya kamu bilang 9 poin? Emang ada kartu 9, tapi cuma ada 1. Ya benar. Padahal kartu terakhir gambar wajah. Kok bisa jadi 2? Kamu main curang. Paman Pandu, aku main curang apa? Ini adalah kasinoku. Aku nggak mungkin merusak nama baikku kan? Fatwa ini beneran bisa main curang. Kalau bukan karena sinyal dari remote, mungkin kamu bakal menang lagi. Pandu, kartu lawan lebih besar. Kamu cuma 1 poin. Cuma ada kecil yang main curang. Kalau nggak bisa main, nggak usah main. Iya, kamu semua lihat kan? Doni nggak ngapa-ngapain. Oke. Kali ini aku mengaku kalah. Kamu jauh-jauh dari aku. Mereka curang, tapi nggak kasih aku kesempatan. Kerja sama yang cukup baik. Tapi, gaya main, emang bisa kalian tebak. Kamu nggak lihat kartu? Gak lihat kartu. Juga bisa menang darimu. Kalau gitu aku yang buka duluan. Wira! Maaf, Paman Pandu. Aku kira orang yang berdiri di belakangmu itu bajingan yang minjam uangku. Maaf, kena tanganmu. 47 1 poin. Paman Pandu, kamu sama 1 poin emang berjodoh ya? Jelas-jelas kartu terakhir 5. Kok bisa jadi 7? 57 2 poin. Tuan Teguh menang. Oke, Teguh. Tadi kamu suruh Doni kasih teh. Sekarang suruh Wira pukul tanganku. Kamu emang mau ambil kesempatan buat tukar kartuku. Paman Pandu, jangan ngomong gitu. Kalau pukul tangan bisa tukar kartu. Mending aku pukul tanganku sampai hancur. Kenapa? Gak terima kalah terus menuduh orang ya? Pandu, kalau nggak terima kalah, boleh nggak main? Lanjut main. Jangan sekali-sekali sentuh aku. Kamu pikir dirimu itu artis? Siapa yang mau sentuh kamu? Habislah. 10 miliar udah habis. Aku udah bilang, 10 tahun lalu, aku bisa menang darimu. Sekarang juga bisa menang darimu. Guru turun tangan, uangku yang kalah sebelumnya, bisa dimenangin balik. Bukan cuma kamu, bahkan modal tua itu juga udah habis. Sekarang keluarganya bakal tinggal di kolong jembatan. Nggak boleh pergi. Aduh, kamu udah gak ada uang. Mau main apa lagi? Siapa bilang nggak main? Lanjut. Masih mau main? Mana uangmu? Paman Pandu, sebelumnya kamu peras aku dan Lita habis-habisan. Gak nyangka, kamu juga berakhir begini. Aduh, main judi. Ada menang dan kalah. Kalau kamu udah punya uang, baru balik cari aku lagi. Balik apanya? Aku mau main judi hari ini. Pandu, kamu udah gila ya? Jangan lupa ini tempat apa? Aku emang udah nggak ada uang. Aku tukar uang pakai nyawa. Kamu tukar uang pakai nyawa. 1 nyawa. Tukar 2 miliar. Ini aturan di kasino surga yang mereka bikin. Benar, emang ada aturan itu. Paman Pandu, aku harus ingatkan kamu. Kalau kali ini kamu kalah, nyawamu bisa hilang. Gak usah banyak ngomong kosong. Ambil uangnya. Dia udah gila, berani taruhin nyawanya. Tuan Teguh itu hebat banget. Dia ini lagi cari mati. Diam. Ini nyawaku. Terserah aku mau gimana. Benar, itu nyawanya sendiri. Apa urusan kalian? Dia dilindungi sama Dewa Rezeki. Siapa tahu nanti bisa kuasai semuanya. Hmm. 2 miliar. Aku habisi kamu. Bagi kartu. Tunggu. Kali ini
Nggak main adu sempilan. Kita main poker. Gak masalah. Ada lagi. Aku mau ganti orang yang bagiin kartu. Dia muridmu. Aku nggak percaya. Dia yang bagi. Dia yang bagi. Kamu udah gila ya? Ganti permainan gak masalah. Masih mau ganti orang? Gak apa. Ganti aja. Aku gak keberatan. Aku punya remote. Mau ganti 100 orang pun gak ada gunanya. Oke. Pak Sony, kamu yang bagi kartu. Ya. Bagiin yang benar. Kalau bagus kamu dapat bonus. Ganti orang kayak ganti pisau. Ganti orang kayak ganti pisau. Aku strike flush. Kartumu itu kelihatannya kayak strike, tapi juga bisa jadi kartu jelek. Nanti aku akan menangin 4 miliarmu dengan 2 miliar. Kalau kali ini kamu bisa menang, aku gak cuma kasih kamu 4 miliar, maka 10 miliar yang kamu kalah tadi, ditambah 20 miliar yang aku bawa, semua buat kamu. Oke, kita semua laki-laki harus tepati janji. Tentu saja, asal kamu bisa menang, semuanya buat kamu. Tapi, apa kamu bisa menang? Itu cuma 2. Aku pikir itu strike, ternyata cuma one pair. One pair aja, udah cukup. Kamu mimpi ya? Punya aku 3, 5, 8, 9 strike. Kalau aku dapat strike lagi atau pair, aku pasti menangkan kamu. Uangmu bakal jadi milikku. 3, 5, 8, 9, 10. Bukan straight, juga bukan pair. Keren Tuan Teguh, One Pair udah dapat nyawanya Pak Tua itu. Layak jadi legenda. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Udah dibilang Tuan Teguh hebat, masih gak percaya. Bingung kan? Hah? Uang kalah gak apa-apa, nyawa juga melayang. Nas banget. Dodi, aku masih ada urusan. Nanti bawa dia ke tempatku. Gak boleh pergi. Padahal kartu terakhirku itu 3. Teguh, kamu curang. Aku mau tangkap kecurangan. Kamu ngomong apa? Hah? Anjing gila, udah kalah masih nuduh orang. Aku hidup di dunia ini bergantung pada reputasi dan kemampuan. Gak mungkin curang. Paman Pandu, kalau kamu gak dapat apa-apa, tanganmu bakal dipotong. Potong aja tanganku. Aku udah ngerti. Dulu aku kalah sama kamu. Kupikir aku cuma sial. Ternyata kamu emang selalu curang. Udah begitu jelas. Kamu kira aku bodoh? Ngawur. Aku menang darimu karena kemampuanku. Siapa bilang aku curang? Kalau nggak curang, biarin cek aja. Dia udah mau tanggung konsekuensinya. Coba dicek aja. Cek kecurangan. Cek kecurangan. Ayo cek kecurangan. Cek kecurangan. Lihat kalian semua. Doni, kamu dengar kan? Kamu adalah bos di tempat ini. Kamu gak bakal belain gurumu kan? Oke, mau nangkap kecurangan juga boleh, tapi aku harus ingatkan kamu. Kalau gak ada apa-apa, 2 tanganmu harus dipotong. Oke, 2 tangan. Lagi pula nanti, yang dipotong bukan tanganku. Oke, pelayan. Paman Pandu, nanti aku akan periksa tubuh Tuan Teguh. Bukan cuma dia. Periksa, Doni, dan Wira juga. Otakmu udah kemasukan air ya? Kamu taruhan sama guruku. Apa urusannya sama aku? Tadi kalian berdua terus ganggu aku. Aku curiga bahwa kalian berdua bantu dia. Periksa. Orang jujur gak akan takut. Periksa aja. Kalau nggak ketemu, aku lihat kamu mau gimana. Aku udah sembunyikan remote-nya. Kalaupun belum, pelayan ini juga orangnya Doni. Kamu mau nemuin apa? Paman Pandu, udah diperiksa, nggak ada apa-apa. Dengar nggak? Dengar nggak? Nggak ada apa-apa. Siap-siap aja tanganmu dipotong. Nanti suruh Pak Tua ini sujud di depanku juga. Tuan Teguh, giliran Anda. Tunggu. Ada apa? Nggak jadi nangkap. Gak bisa, karena dia yang minta. Meski nggak periksa tubuh, tangannya tetap harus dipotong. Tetap diperiksa. Tapi aku curiga pelayan ini adalah komplotan kalian. Aku mau ganti orang buat periksa. Pandu, kamu nggak pernah puas ya? Nangkap curang aja bawel banget. Emang ada aturan bilang. Nggak boleh ganti orang buat periksa. Nggak ada. Boleh ganti orang. Ganti aja, dia udah taruh nyawanya. Boleh ganti orang, tapi ini terakhir kali. Jangan main-main lagi sama aku. Suruh dia yang periksa. Kalau nggak ketemu apa-apa, jangan potong tangan. Bunuh aku juga nggak masalah. Pak Tua, pelayan itu orangku. Sony juga gitu. Oke. Pak Sony, kamu yang periksa. Tuan Teguh, maaf ya. Ini adalah alat curang kasino kami. Cukup pencet sekali, bisa ganti kartu. Wah, ternyata beneran ada alat curang. Pantas aja belakangan aku selalu kalah. Kalian ini penipu. Aku gak curang. Ini bukan punya Barangnya udah ketemu, masih mau ngelak. Sorry, apa maksudmu ini? Kamu suruh aku periksa, dan aku nemuin ini. Omong kosong. Aku kasih kamu alat curang ini. Siapa suruh kamu keluarin alat curang ini? Semua udah dengar, dia sendiri udah ngaku. Dia yang kasih barang itu ke Teguh, biar Teguh berbuat curang. Doni, bukannya Sony itu orangmu. Kenapa tiba-tiba berkhianat? Sony, kamu permainkan aku. Bukannya kamu yang suruh aku kasih remote-nya? Udah terbukti. Teguh berbuat curang. Wira, Doni, dan Lita semua kerja sama dengan dia. Apa hubungannya sama aku? Tadi kan udah diperiksa. Pak Tua, jangan fitnah orang. Tadi nggak diperiksa dengan benar. Kalau diperiksa lagi, mungkin ada yang lain. Siap, kalian belum puas ya? Jangan gerak, jangan lepasin aku. Ini apa? Hah? Semuanya lihat nih, ayo lihat. Ini apa? Kamu bilang gak ada kerjasama. Oh, sialan. Itu bukan punya aku. Aku ingat, pelayan itu yang naruh. Mereka mau fitnah. Mereka kira pelayan itu orangnya Doni. Sebenarnya udah lama jadi orangnya Sony. Tadi nggak nemu, soalnya naruh barang. Pelayan, bunuh Sony. Kalian semua dulu ya. Mana orangnya?
Udah, Doni. Mereka semua orangku. Kamu pikir mereka bakal gerak? Aku gak curang. Aku sama sekali gak curang. Tua bangka, kamu jebak aku. Iya, gak ada hubungannya sama kami. Kalian tangkap istri sama anakku. Terus paksa aku buat judi. Masih bilang gak ada hubungannya sama kalian? Pandu, kamu udah ingetin aku. Istri dan anakmu masih ada di tanganku. Percaya gak aku bunuh mereka? Kalau mau mereka selamat, cepat aku tahu kalian yang fitnah. Udah ketahuan curang. Masih ngancam pakai istri dan anak. Berani menyeret keluarga lain. Aku yakin mereka bakal kena karma. Tutup mulut kalian. Tutup mulut kalian semua. Dia yang musik kami dulu. Kalau kamu gak ngaku, sekarang aku langsung suruh orang buat bunuh mereka berdua. Kamu tunggu aja. Kamu tunggu aja. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Udah, Wira. Sebelum kapan pergi ke hotel, aku udah kirim orang buat selamatin mereka berdua. Ayah. Jaga. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Ayah. Untung ada paman Sony datang tepat waktu. Sia. Kamu udah selamatin mereka tapi masih taruhan sama kami. Kamu mau permainin kami ya? Kalau aku nggak setuju sama kalian, gimana bisa nangkap rubah licik ini? Pandu, 10 tahun kamu di penjara gak sia-sia. Beraninya kamu jebak aku. Makasih. Dibanding jebakanmu ke aku dulu, ini gak ada apa-apanya. Kalian semua udah lihat. Mereka bersekongkol berbuat curang. Semua harus dipotong tangannya. Potong tangan. Selama masih hidup, semua bisa dicari lagi. Selama tidak penting. Hei, ngapain? Kalian ngapain? Pandu, aku salah hari ini. Aku minta maaf. Lepasin aku. 10 tahun lalu, aku juga mau sama kamu. Apa kamu udah lepasin aku dan keluargaku? Iya, aku tahu salah. Aku minta maaf. Ke depan, aku Gak ada lagi. lagi. Apa maksudmu? Palingan tanganku cuma dipotong. Apa kamu mau bunuh aku? Kamu udah lakukan banyak hal jahat. Meski aku lepasin kamu hari ini, akan ada orang yang habisi kamu. Polisi! Semua jongkok. Kami polisi, jangan bergerak. Teguh, kamu tangkap karena membentuk kelompok mafia. Ngapain tangkap aku? Aku gak ngapa-ngapain. Doni, kamu gak tahu apa yang udah kamu lakuin. Sony, emang aku ngapain? Kok kamu sejak ini sama aku? Aku ini informan polisi. Menurutmu, apa salah padaku? Sial, Doni. Kamu ditangkap karena membuka kasino. Mau mereka berdua, lepasin aku. Pandu, kamu tunggu aja. Lepasin aku. Gak bisa gini. Lepasin aku. Paman Pandu, aku gak melanggar hukum. Cepat bantu aku ngomong. Wira, beraninya kamu bilang gitu. Culik aku dan ibuku bukan melanggar hukum. Aku udah kasih kamu kesempatan, tapi kamu gak hargai. Semua jadi begini karena ulahmu sendiri. Wiralita, kalian ditangkap karena penculikan. Bawa pergi. Paman Pandu, aku gak mau masuk penjara. Bantu aku jelasin. Sebelumnya aku cuma main-main sama kamu. Cuma main-main? Kalau aku bunuh kamu dan bilang cuma main-main, kamu setuju gak? Wira, kalau udah salah, harus tanggung jawab. Kamu sekarang kayak gini, bikin orang makin remehin kamu. Paman Pandu, aku udah tahu salah. Tolong bantu aku. Aku bersumpah bakal berubah. Aku gak bakal judi lagi. Emang orang jahat bisa berubah. Kamu tahu nggak? Kalau Paman Sony gak datang tepat waktu, kalian judi terus kayak gini. Ibuku pasti sudah mati. Harusnya kamu tahu itu salah. Terlambat. Bawa pergi. Ayo. Aku gak mau. Jangan bantu aku. Asal kamu mau bantu aku langsung nikah sama kamu. Aku jomblo seumur hidup. Aku gak bakal nikahin cewek kayak kamu. Bawa pergi. Jangan lepasin aku. Lepasin. Bagus. Bagus. Kalian jangan tepuk tangan dulu. Dengarkan aku. Judi itu sangat berbahaya. Kalau mau hidup enak, harus kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan pikir bisa kayak mendadak. Judi cuma bikin orang makin terjerumus. Merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Mengerti? Mengerti. Karena udah mengerti. Semua ikut aku ke kantor polisi. Hah? Gak ngerti ya? Judi itu ilegal. Meski bukan tidak pidana, tapi tetap harus ditahan. Jaka, lain kali jangan judi lagi. Tenang aja, Ibu. Aku udah bersumpah sama ayah. Aku gak akan judi lagi. Kalau aku masih judi, aku bakal sampai petir dan mati. Jaga, yang penting kamu udah tahu salah. Judi itu gak ada jalan keluarnya. Lihatlah aku, ini contoh yang nyata. Kamu masih berani bilang gitu. Jaka bermain judi. Juga gara-gara kamu kan? Iya benar, kamu benar. Kami berdua gak akan judi lagi. Tapi kalau Sony butuh bantuanku, aku tetap harus pergi. Sony. Kak Fitri, aku mau jadi pejuang anti judi. Biar semua orang tahu bahaya dari berjudi. Soal ini, Kak Pandu lebih paham dariku. Aku butuh bantuan dia. Judi udah merusak banyak keluarga. Sayang, aku dukung kamu melawan judi. Aku dan anak kita jadi pendukungmu.